Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu sahabat Nabi yang mulia, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli Abdullah bin Abi Quhafah. Dan Abu Quhafah ini pun nama sebenarnya adalah Utsman bin Amir. Dan ibunya bernama Ummul Khair. Sebenarnya bernama Salma binti Sakhar bin Amir. Disebutkan juga bahwa sebelum Islam ia bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam oleh Rasulullah ia dipanggil dengan Abdullah. Ada juga yang mengatakan bahwa tadinya ia bernama Atik. Karena dari pihak ibunya tidak pernah ada anak laki-laki yang hidup. Lalu ibunya bernazar, jika ia melahirkan anak laki-laki akan diberi nama Abdul Ka'bah dan akan disedekahkan kepada Ka'bah. Sesudah Abu Bakar hidup dan menjadi besar, ia diberi nama Atik, seolah ia telah dibebaskan dari maut. Tetapi sumber-sumber itu jauh lebih menyebutkan bahwa Atik itu bukan namanya, melainkan suatu julukan karena warna kulitnya yang putih. Sumber yang lain lagi malah menyebutkan bahwa ketika Aisyah putrinya ditanyai, mengapa Abu Bakar diberi nama Atik? Ia menjawab, Rasulullah memandang kepadanya lalu katanya, ia yang dibebaskan Allah dari neraka. Atau karena suatu hari Abu Bakar datang bersama sahabat-sahabatnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihat orang yang dibebaskan dari neraka, lihatlah ini. Mengenai gelar Abu Bakar yang dibawanya dalam hidup sehari-hari ini, memang ada beberapa yang berbeda. Semasa kecil, Abu Bakar As-Siddiq hidup seperti umumnya anak-anak di Mekah. Lepas masa anak-anak ke masa usia remaja, ia bekerja sebagai pedagang pakaian. Usahanya ini mendapat sukses. Dalam usia muda, ia menikah dengan Qutailah binti Abdul Uzza. Dari perkawinan ini lahir Abdullah dan Asma. Asma inilah yang kemudian dijuluki dengan Zatun Nittaqain. Sesudah dengan Qutailah, ia menikah lagi dengan Rauman binti Amir bin Uwaimir. Dari perkawinan ini lahir pula Abdurrahman dan Aisyah. Kemudian di Madinah, ia menikah dengan Habibah binti Kharijah. Setelah itu dengan Asma binti Umais yang melahirkan Muhammad. Sementara itu usaha dagangnya berkembang pesat dan dengan sendirinya ia memperoleh laba yang cukup besar. Keberhasilannya dalam perdagangan itu mungkin saja disebabkan oleh pribadi dan wataknya. Perawakan kurus, putih, dengan sepasang bahu yang kecil dan muka lancip, dengan mata yang cekung, disertai dahi yang agak menonjol dan urat-urat tangan yang tampak jelas. Begitulah dilukiskan oleh putrinya, Aisyah Ummul Mukminin. Begitu damai perangainya, sangat lemah lembut dan sikapnya tenang sekali. Tak mudah ia terdorong oleh hawa nafsu. Dibawa oleh sikapnya yang selalu tenang, pandangannya yang jernih, serta pikiran yang tajam. Banyak kepercayaan dan kebiasaan masyarakat yang tidak ia ikuti. Aisyah menyebutkan bahwa ia tak pernah minum minuman keras di zaman jahiliyah ataupun Islam. Meskipun penduduk Mekah umumnya sudah begitu hanyut ke dalam khamar dan mabuk-mabukan. Ia seorang ahli genealogi, ahli silsilah, berbicara sedap dan pandai bergaul. Seperti dilukiskan oleh Ibnu Hisham, penulis kitab sirah. Abu Bakar adalah laki-laki yang akrab di kalangan masyarakatnya. Disukai karena ia serba mudah. Ia dari keluarga Quraisy yang paling dekat dan paling banyak mengetahui seluk-beluk kabilah itu. Yang paling baik, yang baik dan yang jahat. Ia seorang pedagang dengan perangai yang sudah cukup terkenal. Karena suatu masalah, pemuka-pemuka
masyarakatnya sering datang menemuinya. Mungkin karena pengetahuannya, karena perdagangannya, atau mungkin juga karena cara bergaulnya yang enak. Ia tinggal di Mekah, di kampung yang sama dengan Khadijah binti Khuwailid, tempat saudagar-saudagar terkemuka yang membawa perdagangan dalam perjalanan musim dingin dan musim panas ke Syams dan ke Yaman. Karena bertempat tinggal di kampung itu, itulah yang membuat hubungannya dengan Nabi Muhammad begitu akrab. Setelah Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah dan kemudian tinggal serumah, hanya 2 tahun beberapa bulan saja Abu Bakar lebih muda dari Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad lebih tua dari Abu Bakar As-Siddiq. Maka besar sekali kemungkinannya usia yang tidak berjauhan itu, persamaan bidang usaha, serta ketenangan jiwa dan perangainya, di samping ketidaksukaannya pada kebiasaan-kebiasaan Quraisy dalam kepercayaan dan adat. Mungkin sekali itulah semua yang berpengaruh dalam persahabatan Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Beberapa sumber berpendapat sampai berapa jauh eratnya persahabatan itu sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Di antara mereka ada yang menyebutkan bahwa persahabatan itu sudah begitu akrab sejak sebelum kerasulan, dan bahwa keakraban itu pula yang membuat Abu Bakar cepat-cepat menerima Islam. Ada pula yang lain menyebutkan bahwa akrabnya hubungan itu baru kemudian, dan bahwa keakraban pertama itu tidak lebih hanya karena bertetangga dan adanya kecenderungan yang sama. Mereka yang mendukung pendapat ini barangkali karena kecenderungan Nabi Muhammad yang suka menyendiri dan selama bertahun-tahun sebelum kerasulannya menjauhi orang banyak. Setelah Allah mengangkatnya sebagai Rasul, teringat ia pada Abu Bakar dan kecerdasan otaknya. Lalu diajaknya ia berbicara dan diajaknya menganut ajaran tauhid. Tanpa ragu, Abu Bakar pun menerima ajakan itu. Sejak itu terjadilah hubungan yang lebih akrab antara kedua orang itu. Kemudian keimanan Abu Bakar makin mendalam dan kepercayaannya kepada Nabi Muhammad dan risalahnya pun bertambah kuat. Seperti dikatakan oleh Aisyah, yang ku ketahui kedua orang tuaku sudah memeluk agama ini, dan setiap kali lewat di depan rumah kami, Rasulullah selalu singgah ke tempat kami pagi atau sore. Sejak hari pertama Abu Bakar sudah bersama-sama dengan Nabi Muhammad melakukan dakwah demi agama Allah. Keakraban masyarakatnya dengan dia, kesenangannya bergaul dan mendengarkan pembicaraannya, besar pengaruhnya terhadap muslimin yang mula-mula itu dalam masuk Islam. Yang mengikuti jejak Abu Bakar menerima Islam ialah Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Zubair bin Awam. Sesudah mereka yang kemudian menyusul masuk Islam atas ajakan Abu Bakar ialah Abu Ubaidillah bin Jarrah dan banyak lagi yang lain dari penduduk Mekah. Ada kalanya juga orang akan merasa heran betapa Abu Bakar tidak merasa ragu menerima Islam karena pertama kali disampaikan Nabi Muhammad kepadanya itu. Dan karena menerimanya tanpa ragu itu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ma da'autu ahadan ilal islami illa kanat 'indahu fihi kabuh wa nadhara wa taraddada illa ma kana min Abi Bakr bin Abi Quhafah ma 'akafa hina dzakaratuhu lahu wa ma taraddada fihi." Tidak seorang pun yang pernah kuajak memeluk Islam yang tidak tersendat-sendat dengan begitu berhati-hati dan ragu kecuali Abu Bakar bin Abi Quhafah. Ia tidak menunggu-nunggu dan tidak ragu ketika kusampaikan kepadanya. Sebenarnya tidak perlu heran tatkala Nabi Muhammad menerangkan kepadanya tentang tauhid,
dan dia diajaknya lalu menerimanya. Karena yang lebih mengherankan lagi, bila Nabi Muhammad menceritakan kepadanya mengenai Gua Hiro dan wahyu yang diterimanya, ia mempercayainya tanpa ragu. Malah keheranan kita bisa hilang atau berkurang bila kita ketahui bahwa Abu Bakar adalah salah seorang pemikir Mekah yang memandang penyembahan berhala itu suatu kebodohan dan kepalsuan belaka. Ia sudah mengenal benar Nabi Muhammad dengan kejujurannya, kelurusan hatinya, serta kejernihan pikirannya. Semua itu tidak memberi peluang dalam hatinya untuk merasa ragu. Apa yang telah diceritakan kepadanya, dilihatnya dan didengarnya. Apalagi karena apa yang diceritakan Rasulullah kepadanya itu dilihatnya memang sudah sesuai dengan pikiran yang sehat, pikiran yang tidak merasa ragu lagi. Ia sudah mempercayainya dan menerima semuanya. Tetapi apa yang menghilangkan keraguan kita tidak dapat mengubah penghargaan kita atas keberaniannya tampil ke depan umum dalam situasi ketika orang masih serba menunggu, ragu, dan sangat berhati-hati. Keberanian Abu Bakar itu sangat patut sekali kita hargai, mengingat dia pedagang yang demi perdagangannya diperlukan perhitungan guna menjaga hubungan baik dengan orang lain serta menghindari konfrontasi dengan mereka yang mengakibatkan berarti menentang pandangan dan kepercayaan mereka. Itu dikhawatirkan kelak akan berpengaruh buruk terhadap hubungan dengan para relasi itu. Berapa banyak orang yang memang tidak percaya pada pandangan itu dan dianggapnya suatu kepalsuan, suatu cakap kosong yang tak mengandung arti apa-apa. Lalu dengan sembunyi-sembunyi atau berpura-pura berlaku sebaliknya hanya untuk mencari selamat, mencari keuntungan di balik semua itu, menjaga hubungan dagangannya dengan mereka. Sikap munafik begini kita jumpai bukan di kalangan awamnya, tapi di kalangan tertentu dan kalangan terpelajarnya. Dalam menjalankan dakwah, tidak hanya berbicara saja dengan kawan-kawannya dan meyakinkan mereka, dan dalam menghibur kaum duafa dan orang-orang miskin yang disiksa dan dianiaya oleh musuh-musuh dakwah, tidak hanya dengan kedamaian jiwanya, dengan sifatnya yang lemah lembut, tetapi ia menyantuni mereka dengan hartanya. Digunakan hartanya itu untuk membela golongan lemah dan orang-orang yang tak punya, yang telah mendapat petunjuk Allah ke jalan yang benar, tetapi lalu dianiaya oleh musuh-musuh kebenaran itu. Sudah cukup diketahui bahwa ketika ia masuk Islam, hartanya tak kurang dari 40.000 dirham yang disimpannya dari hasil perdagangan. Dan selama dalam Islam ia terus berdagang dan mendapat laba yang cukup besar. Tetapi setelah hijrah ke Madinah 10 tahun kemudian, hartanya itu tinggal 5.000 dirham. Sedang semua harta yang ada padanya yang disimpannya kemudian habis untuk kepentingan dakwah, mengajak orang ke jalan Allah dan demi agama dan Rasul-Nya. Kekayaannya itu digunakan untuk menebus orang-orang lemah dan budak-budak yang masuk Islam, yang oleh majikannya disiksa dengan berbagai cara, tak lain hanya karena mereka masuk Islam. Suatu hari Abu Bakar melihat Bilal yang negro itu oleh tuannya dicampakkan ke ladang yang sedang membara panas oleh matahari, dengan menindihkan batu di dadanya, lalu dibiarkannya agar ia mati dengan begitu karena ia masuk Islam. Dalam keadaan semacam itu tidak lebih, Bilal hanya mengulang-ulang kata ahad, ahad. Ketika itulah ia dibeli oleh Abu Bakar kemudian dibebaskan. Begitu juga Amir bin Fuhairah oleh Abu Bakar ditebus dan ditugaskan menggembalakan kambingnya.
Tidak sedikit budak-budak itu yang disiksa, laki-laki dan perempuan, oleh Abu Bakar dibeli lalu dibebaskan. Tetapi Abu Bakar sendiri pun tidak bebas dari gangguan Quraisy. Sama halnya dengan Nabi Muhammad sendiri yang juga tidak lepas dari gangguan itu. Dengan kedudukannya yang sudah demikian rupa di kalangan kaumnya serta perlindungan Banu Hashim kepadanya. Setiap Abu Bakar melihat Nabi Muhammad diganggu oleh Quraisy, ia selalu siap membelanya dan mempertaruhkan nyawanya untuk melindunginya. Ibn Hisham menceritakan bahwa perlakuan yang paling jahat dilakukan Quraisy terhadap Rasulullah ialah setelah agama dan dewa-dewa mereka dicela. Suatu hari mereka berkumpul di Hijr dan satu sama lain mereka berkata, "Kalian mengatakan apa yang didengarnya dari kalian dan apa yang kalian dengar tentang dia. Dia memperlihatkan kepadamu apa yang tak kamu sukai, lalu kamu tinggalkan dia." Sementara mereka dalam keadaan serupa itu tiba-tiba datang Rasulullah SAW, sekaligus ia diserbu bersama-sama oleh mereka dan mengepungnya seraya berkata, "Engkau yang berkata begini dan begini?" Maksudnya yang mencela berhala dan kepercayaan mereka. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, "Ya, memang aku yang mengatakan." Salah seorang di antara mereka langsung menarik bajunya. Abu Bakar sambil menangis menghalanginya seraya berkata, "Kamu mau membunuh orang yang mengatakan hanya Allah Tuhanku?" Mereka kemudian bubar. Itulah yang kita lihat perbuatan Quraisy yang luar biasa kepadanya. Tetapi peristiwa ini belum seberapa dibandingkan dengan peristiwa lain yang benar-benar memperlihatkan keteguhan iman Abu Bakar kepada Nabi Muhammad dan risalahnya itu. Sedikit pun tak pernah goyah, dan iman itu jugalah yang membuat tidak sedikit kalangan orientalis tidak jadi melemparkan tuduhan kepada Nabi. Seperti yang biasa dilakukan oleh mereka yang suka berlebih-lebihan dengan ketenangan dan kedamaian hatinya yang demikian rupa. Keimanan Abu Bakar tidak akan sedemikian tinggi kalau ia tidak melihat segala perbuatan Rasulullah yang memang jauh dari segala yang meragukan, terutama pada waktu Rasulullah sedang menjadi sasaran penindasan masyarakatnya. Iman yang mengisi jiwa Abu Bakar ini jugalah yang telah mempertahankan Islam. Sementara yang lain banyak yang meninggalkannya tatkala Rasulullah berbicara kepada mereka mengenai peristiwa Isra. Nabi Muhammad berbicara kepada penduduk Mekah bahwa Allah telah memperjalankannya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan bahwa ia bersembahyang di sana. Oleh orang-orang musyrik, kisah ini diperolok. Malah ada sebagian yang sudah Islam pun merasa ragu. Tidak sedikit orang yang berkata ketika itu, soalnya sudah jelas perjalanan kafilah Mekah Syam yang terus-menerus pun memakan waktu sebulan pergi dan sebulan pulang. Mana mungkin hanya satu malam saja Nabi Muhammad pergi pulang ke Mekah. Tidak sedikit mereka yang sudah Islam kemudian berbalik murtad, dan tidak sedikit pula yang masih merasa sangsi. Mereka pergi menemui Abu Bakar karena mereka mengetahui keimanannya dan persahabatannya dengan Nabi Muhammad. Mereka menceritakan apa yang telah dikatakannya kepada mereka itu mengenai Isra. Terkejut mendengar apa yang mereka katakan itu, Abu Bakar pun berkata, "Kalian berdusta." Sungguh, kata mereka, dia di masjid sedang berbicara dengan orang banyak. Dan kalaupun itu yang dikatakannya, kata Abu Bakar lagi, tentu ia mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan kepadaku bahwa ada berita dari Tuhan dari langit ke bumi, waktu malam atau siang, aku percaya. Ini lebih lagi dari kamu yang kamu herankan. Ini lebih lagi dari yang kamu herankan. Abu Bakar lalu pergi ke masjid dan mendengarkan Nabi yang sedang melukiskan keadaan Baitul Maqdis. Abu Bakar sudah pernah mengunjungi kota itu.
Selesai Nabi melukiskan keadaan masjidnya, Abu Bakar berkata, "Rasulullah, saya percaya." Sejak itu Nabi Muhammad memanggilnya Abu Bakar dengan kata As-Siddiq. Pernahkah suatu kali orang bertanya dalam hati, sekiranya Abu Bakar juga sangsi seperti yang lain mengenai apa yang diceritakan Rasulullah tentang Isra itu, maka apa pula kiranya yang akan terjadi dengan agama yang baru tumbuh ini akibat kesangsian itu? Dapatkah orang memperkirakan berapa banyak jumlah orang yang akan jadi murtad dan goyah keyakinan dalam hati kaum muslimin yang lain? Kalau dalam hati orang yang sudah bertanya-tanya, sudah memperkirakan dan sudah pula ingat, niscaya ia tak akan ragu lagi memberikan penilaian bahwa iman yang sungguh-sungguh adalah kekuatan yang paling besar dalam hidup kita ini, lebih besar dari kekuatan dan kekuasaan dan despotisme sekaligus. Kata-kata Abu Bakar itu sebenarnya merupakan salah satu inayah ilahi demi agama yang benar ini. Kata-kata itulah sebenarnya yang merupakan pertolongan dan dukungan yang besar, melebihi dukungan yang diberikan oleh kekuatan Hamzah dan Umar sebelumnya. Ini memang suatu kenyataan apabila di dalam sejarah Islam Abu Bakar mempunyai tempat tersendiri, sehingga Rasulullah berkata, "Kalau ada di antara hamba Allah yang akan kuambil sebagai khalil atau teman kesayangan, maka Abu Bakarlah khalilku. Tetapi persahabatan dan persaudaraan ialah dalam iman, sampai tiba saatnya Allah mempertemukan kita." Kata-kata Abu Bakar mengenai Isra itu menunjukkan pemahamannya yang dalam tentang wahyu dan risalah yang tidak dapat ditangkap oleh kebanyakan orang. Disinilah pula Allah telah memperlihatkan kebijakannya tatkala Rasulullah memilih seorang teman dekatnya saat dipilih oleh Allah menjadi rasulnya untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Itulah pula bukti yang kuat bahwa kata yang baik seperti pohon yang baik, akarnya tertanam kokoh dan cabangnya menjulang ke langit. Dengan jejak yang abadi sepanjang zaman, dengan karunia Allah, ia tak akan dikalahkan oleh waktu, tak akan dilupakan. Sesudah peristiwa Isra itu, sebagian orang yang cukup berpengalaman akan seluk-beluk perbatasan, Abu Bakar tetap menjalankan usaha dagangnya. Sebagian besar waktunya ia gunakan menemani Rasulullah dan untuk menjaga orang-orang lemah yang sudah masuk Islam, melindungi mereka dari gangguan Quraisy, di samping mengajak mereka yang mulai tergugah hatinya kepada Islam. Sementara Quraisy begitu keras mengganggu Nabi dan Abu Bakar serta kaum muslimin yang lain, mereka terlintas dalam pikiran Abu Bakar. Belum terlintas dalam pikiran Abu Bakar akan hijrah ke Abyssinia bersama-sama kaum muslimin yang lain, mau tetap bertahan dengan agama mereka. Malah ia tetap tinggal di Mekah bersama Nabi Muhammad, berjuang mati-matian demi dakwah di jalan Allah sambil belajar tentang segala yang diwahyukan Allah kepada Nabi untuk diajarkan kepada umat manusia. Dalam sejarah hidup Rasulullah kita sudah melihat di antara mereka banyak juga yang membela kaum muslimin dari gangguan Quraisy itu. Juga kita melihat mereka yang telah bertindak membatalkan piagam pemboikotan tatkala orang-orang Quraisy sepakat hendak memboikot Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya serta memblokade mereka selama 3 tahun terus-menerus di celah-celah gunung di pinggiran kota Makkah, supaya tak dapat berhubungan dan berbicara dengan orang di luar selain pada bulan-bulan suci. Saya yakin bahwa Abu Bakar dalam menggerakkan mereka yang bukan pengikut-pengikut agama Nabi Muhammad namun turut marah melihat tindakan-tindakan Quraisy terhadapnya itu, punya pengaruh besar karena sifatnya yang lemah lembut, tutur katanya yang ramah, serta pergaulannya yang menarik. Tindakan Abu Bakar dalam melindungi kaum muslimin ketika agama ini baru tumbuh, itu pula yang menyebabkan Nabi Muhammad lebih dekat kepadanya.
Inilah yang telah mempertalikan kedua orang itu dengan tali persaudaraan dalam iman, sehingga Nabi Muhammad memilihnya sebagai teman dekat. Setelah dengan izin Allah agama Islam meraih kemenangan dengan kekuatan, dan penduduk Yathrib atau yang sekarang disebut dengan Madinah, sesudah kedua Iqrar Aqabah, Nabi Muhammad pun mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke kota itu. Sama halnya dengan sebelum itu, ia mengizinkan sahabat-sahabatnya hijrah ke Abyssinia. Orang-orang Quraisy tidak tahu Nabi Muhammad ikut hijrah atau tetap tinggal di Mekah seperti tatkala kaum muslimin dulu hijrah ke Abyssinia. Tahukah Abu Bakar maksud Muhammad? Yang oleh Quraisy tidak diketahui. Segala yang disebutkan mengenai ini hanyalah bahwa Abu Bakar meminta izin kepada Nabi Muhammad akan pergi hijrah, dan dijawab, jangan tergesa-gesa. Kalau Allah nanti memberikan seseorang teman kepadamu, dan tidak lebih dari itu. Di sini dimulai lagi sebuah lembaran baru, lembaran iman yang begitu kuat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Abu Bakar sudah mengetahui benar bahwa sejak kaum muslimin hijrah ke Yathrib, pihak Quraisy memaksa mereka yang dapat dikembalikan ke Mekah harus dikembalikan, dipaksa meninggalkan agama itu. Kemudian mereka disiksa, dianiaya, juga dipaksa meninggalkannya. Juga ia mengetahui bahwa orang-orang musyrik itu benar-benar telah berkumpul di Darun Nadwah, berkelompok hendak membunuh Nabi Muhammad. Kalau ia menemani Nabi Muhammad dalam hijrahnya itu, lalu Quraisy bertindak membunuh Nabi Muhammad, tidak Abu Bakar juga pasti akan terbunuh. Sungguh pun begitu, ketika ia oleh Nabi Muhammad diminta menunda, ia pun tidak ragu. Bahkan ia merasa sangat gembira dan yakin benar bahwa kalau ia hijrah bersama Rasulullah, Allah akan memberikan pahala, dan ini suatu kebanggaan yang tiada taranya. Kalau sampai ia mati terbunuh bersama dia, itu adalah mati syahid yang akan mendapat surga. Sejak itu Abu Bakar sudah menyiapkan 2 ekor unta sambil menunggu perkembangan lebih lanjut bersama kawannya itu. Sementara sore itu, ia di rumah, tiba-tiba datang Nabi Muhammad seperti biasa tiap sore. Ia memberitahukan bahwa Allah telah mengizinkan ia hijrah ke Yathrib. Abu Bakar menyampaikan keinginannya kepada Rasulullah sekiranya dapat menemaninya dalam hijrahnya itu, dan permintaannya itu pun dikabulkan. Khawatir Nabi Muhammad akan melarikan diri sesudah kembali ke rumahnya, pemuda-pemuda Quraisy segera mengepungnya. Nabi Muhammad membisikkan kepada Ali bin Abi Thalib supaya ia mengenakan mantel hadramautnya yang hijau dan berbaring di tempat tidurnya. Hal itu dilakukan oleh Ali. Lewat tengah malam, dengan tidak tahu pemuda-pemuda Quraisy, ia keluar pergi ke rumah Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar memang sedang jaga menunggunya. Kedua orang itu kemudian keluar dari celah pintu belakang dan bertolak ke arah selatan menuju Gua Thur. Di dalam gua itulah mereka bersembunyi. Pemuda-pemuda Quraisy itu segera bergegas ke setiap lembah dan gunung mencari Nabi Muhammad untuk dibunuh. Sampai di Gua Thur, salah seorang dari mereka naik ke atas gua itu, kalau dapat menemukan jejaknya. Saat itu Abu Bakar sudah mandi keringat ketika terdengar suara mereka memanggil-manggil. Ia menahan nafas ketika bergerak dan hanya menyerahkan nasib kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Nabi Muhammad masih tetap berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar makin merapatkan diri ke dekat kawannya itu, dan Nabi Muhammad berbisik di telinganya, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan bersedih hati, Tuhan bersama kita. Allah bersama kita. Pemuda-pemuda Quraisy itu melihat ke sekeliling gua, dan yang dilihatnya hanyalah laba-laba yang sedang menganyam sarangnya di mulut gua itu. Ia kembali ke tempat teman-temannya dan mereka bertanya kenapa ia tidak masuk. Ada laba-laba di tempat itu yang memang sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad lahir.
Dengan perasaan dongkal, pemuda-pemuda itu pergi meninggalkan tempat tersebut. Setelah mereka menjauh, Nabi Muhammad berseru, "Alhamdulillah, Allahu Akbar." Apa yang disaksikan Abu Bakar itu sungguh makin menambah kekuatan imannya. Adakah rasa takut pada Abu Bakar itu sampai ia bermandikan keringat dan merapatkan diri kepada Rasulullah karena ia sangat mendambakan kehidupan dunia? Takut nasibnya ditimpa bencana? Atau karena ia tidak memikirkan dirinya lagi, tapi yang dipikirkannya hanya Rasulullah, dan jika mungkin ia akan mengorbankan diri demi Rasulullah? Bersumber dari Hasan bin Abil Hasan Al-Basri, Ibnu Hisham menuturkan, ketika malam itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar memasuki gua, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk lebih dulu sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil meraba-raba gua itu untuk mengetahui kalau di tempat itu ada binatang buas atau ular. Ia mau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya ketika dalam keadaan begitu genting. Demikianlah terdengar suara pemuda-pemuda Quraisy. Ia berbisik di telinga Nabi, kalau saja mereka akan menjenguk ke bawah, pasti mereka melihat kita. Pikirannya bukan apa yang akan menimpa dirinya, tetapi yang dipikirkannya Rasulullah dan perkembangan agama. Yang untuk itu ia berdakwah atas perintah Allah, kalau sampai pemuda-pemuda itu berhasil membunuhnya. Bahkan barangkali pada saat itu tiada lain yang dipikirkannya seperti seorang ibu yang khawatir akan keselamatan anaknya. Ia gemetar ketakutan, ia gelisah, tak lagi ia dapat berpikir bila ada bayangan mengancam. Ia akan terjun melemparkan diri ke dalam bahaya itu, sebab ia ingin melindungi atau mati demi anaknya itu. Ataukah Abu Bakar memang lebih gelisah dari ibu itu, lebih menganggap enteng segala bahaya yang datang karena imannya kepada Allah dan kepada Rasulullah memang sudah lebih kuat dari cintanya kepada kehidupan dunia. Dari naluri seorang ibu dan dari segala yang dapat dirasakan oleh perasaan kita dan apa yang terlintas dalam pikiran kita. Saat ini saya membayangkan Abu Bakar sedang duduk dan Rasulullah di sampingnya. Juga saya membayangkan bahaya yang sedang mengancam kedua orang itu. Imajinasi saya tak dapat membantu mengungkapkan segala yang terkandung dalam lukisan hidup yang luar biasa ini. Tak ada bandingannya dengan bentuk yang lain mungkin. Sejarah menceritakan kepada kita kisah orang-orang yang telah mengorbankan diri demi seorang pemimpin atau raja. Dan pada zaman kita banyak pemimpin yang dikultuskan orang. Mereka lebih dicintai daripada diri mereka sendiri. Tetapi keadaan Abu Bakar dalam gua jauh berbeda. Para pakar psikologi perlu sekali membuat analisis yang cermat tentang dia, dan yang benar-benar dapat melukiskan keadaannya itu. Apa artinya keyakinan orang kepada seorang pemimpin dan raja dibandingkan dengan keyakinan Abu Bakar kepada Rasulullah yang telah menjadi pilihan Allah dan mewahyukannya dengan agama yang benar. Dan apa artinya pula pengorbanan orang untuk pemimpin-pemimpin dan raja-raja itu dibandingkan dengan apa yang berkecamuk dalam pikiran Abu Bakar saat itu, yang begitu khawatir terjadi bahaya menimpa keselamatan Rasulullah. Lebih-lebih lagi jika tak sampai dapat menolak bahaya itu. Inilah keagungan yang sungguh cemerlang, yang rasanya sudah tak mungkin dapat dilukiskan lagi. Itulah sebabnya kita perlu mengetahui tentang perjuangan dan kecintaan Abu Bakar terhadap Rasulullah. Setelah putus asa, mereka mencari dua orang itu. Keduanya keluar dari tempat persembunyian dan meneruskan perjalanan. Orang-orang Quraisy yang mengejar pun cukup putus asa. Dalam perjalanan itu, bahaya yang dihadapi oleh Abu Bakar dan Rasulullah tidak kurang pula dari bahaya yang mengancam mereka selama di dalam gua. Abu Bakar masih dapat membawa sisa laba perdagangannya sebanyak 5.000 dirham. Setiba di Madinah dan orang menyambut Rasulullah begitu meriah,
Abu Bakar memulai hidupnya di kota itu seperti halnya dengan kaum muhajirin yang lain. Meskipun kedudukannya tetap di samping Rasulullah, kedudukan sebagai Khalil, sebagai As-Siddiq, dan sebagai menteri penasehat. Abu Bakar tinggal di Sun, di pinggiran kota Madinah, pada keluarga Kharijah bin Zaid dari Banu Al-Harith dari suku Khazraj. Ketika Nabi mempersaudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar, Abu Bakar dipersaudarakan dengan Kharijah. Abu Bakar kemudian disusul oleh keluarganya dan anaknya yang tinggal di Mekah. Ia mengurus keperluan hidup mereka. Keluarganya mengerjakan pertanian, seperti juga keluarga Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib di tanah orang-orang Ansar bersama-sama dengan pemiliknya. Boleh jadi Kharijah bin Zaid ini adalah salah seorang pemiliknya. Hubungannya orang ini lambat laun makin dekat dengan Abu Bakar. Abu Bakar menikah dengan putrinya Habibah, dan dari perkawinan ini kemudian lahir Ummu Kulthum yang ditinggalkan wafat oleh Abu Bakar ketika ia sedang dalam kandungan Habibah. Keluarga Abu Bakar tidak tinggal bersamanya di rumah Kharijah bin Zaid di Sun, tetapi Ruman dan putrinya Aisyah serta keluarga Abu Bakar lain tinggal di Madinah, di sebuah rumah berdekatan dengan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, tempat Nabi tinggal. Ia mondar-mandir ke tempat mereka, tetapi lebih banyak tinggal di Sun, tempat istrinya yang baru. Tak lama tinggal di Madinah, ia mendapat serangan demam yang juga banyak menyerang penduduk Mekah yang baru hijrah ke Madinah, disebabkan oleh perbedaan iklim udara tempat kelahiran mereka dengan tempat tinggal yang sekarang atau yang baru, yakni di Yathrib atau Madinah. Udara Mekah adalah udara Sahara, kering, sedang udara Madinah lembab karena cukup air dan pepohonan. Menurut sumber dari Aisyah disebutkan bahwa demam yang menimpa ayahnya cukup berat sehingga ia mengigau. Setelah puas dengan tempat tinggal yang baru ini dan setelah bekerja keras sehingga keluarganya sudah tidak memerlukan lagi bantuan Ansor, seluruh perhatiannya sekarang dicurahkan untuk membantu Rasulullah dalam memperkuat muslimin. Tak peduli betapa beratnya pekerjaan itu dan besarnya pengorbanan. Orang yang begitu damai dan tenang ini tak pernah mengenal marah, kecuali ketika melihat musuh-musuh dakwah yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan kaum munafik itu mengolok-olok dan main tipu muslihat. Rasulullah dan kaum muslimin dengan pihak Yahudi sudah membuat perjanjian, masing-masing menjamin kebebasan menjalankan dakwah agamanya serta bebas melaksanakan upacara-upacara keagamaannya masing-masing. Orang-orang Yahudi itu pada mulanya mengira bahwa mereka mampu mengambil keuntungan dari kaum muslimin yang datang dari Mekah dalam menghadapi Aus dan Khazraj. Tetapi setelah ternyata tak berhasil mereka memecah belah kaum Muhajirin dan kaum Ansar, mulailah mereka menjalankan tipu muslihat dan memperolok agama. Beberapa orang Yahudi berkumpul mengerumuni salah seorang dari mereka yang bernama Finhas. Dia adalah pendeta dan pemuka agama mereka. Ketika Abu Bakar datang dan melihat mereka, ia berkata kepada Finhas ini, "Finhas, takutlah engkau kepada Allah dan terimalah Islam. Engkau tahu bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Dia telah datang kepada kita dengan sebenarnya sebagai utusan Allah. Kalian akan melihat itu dalam Taurat dan Injil." Dengan berolok dan senyum mengejek di bibir Finhas berkata, "Abu Bakar, bukan kita yang memerlukan Tuhan, tapi Dia yang memerlukan kita. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya, tetapi Dia yang meminta-minta kepada kita. Kita tidak memerlukannya, tetapi Dialah yang memerlukan kita. Kalau Dia kaya, tentu tidak akan minta dipinjami harta kita. Seperti yang didakwahkan oleh pemimpinmu itu. Ia melarang kalian menjalankan riba, tapi kita akan diberi jasa. Kalau ia kaya, tentu ia tidak akan menjalankan ini." Yang dimaksud oleh kata-kata Finhas itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, "Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah."
Siapakah yang hendak meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, yang akan ia dilipat gandakan dengan yang sebanyak-banyaknya. Quran surat kedua ayat 245. Setelah Abu Bakar melihat orang ini memperolok firman Allah serta wahyunya kepada Nabi, ia tak dapat menahan diri. Dipukulnya muka Finhas itu keras-keras seraya berkata, "Demi Allah, kalau tidak karena ada yang perjanjian antara kami dengan kamu sekalian, kupukul kepalamu. Engkaulah musuh Tuhan." Bukanlah aneh juga Abu Bakar menjadi begitu keras. Orang yang begitu tenang, damai, dan rendah hati itu, ia menjadi sedemikian rupa padahal usianya sudah melampaui 50 tahun. Kemarahannya kepada Finhas ini mengingatkan kita kepada kemarahan yang sama lebih 10 tahun yang silam, yaitu ketika Persia mengalahkan Romawi. Persia, Majusi, dan Romawi ahli kitab. Kaum muslimin ketika itu merasa sedih karena diejek kaum musyrikin yang menduga bahwa pihak Romawi kalah karena juga ahli kitab seperti mereka. Ada seorang musyrik menyinggung soal ini di depan Abu Bakar dengan begitu bersemangat bicaranya, sehingga Abu Bakar naik pitam. Diajaknya orang itu bertaruh dengan 10 ekor unta bahwa kelak Romawi yang akan mengalahkan pihak Majusi sebelum habis tahun itu. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar akan sangat marah jika sudah mengenai akidah dan keimanannya yang begitu tulus kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah sikapnya tatkala ia berusia 40 dan tetap itu juga setelah sekarang usianya 50 tahun sampai kemudian ketika ia sudah menjadi khalifah dan memegang pimpinan kaum muslimin. Keimanan yang tulus inilah yang menguasai Abu Bakar, menguasai segala perasaannya sepanjang hidupnya. Sejak ia menjadi pengikut Rasulullah, orang akan dapat menganalisis segala peristiwa kejiwaannya dan perbuatannya serta segala tingkah laku itu kalau orang mau melihatnya dari segi moral. Sebaliknya, semua yang di luar itu tak ada pengaruhnya dan segala keinginan yang bisa mempengaruhi hidup manusia. Dan banyak juga kaum muslimin ketika itu yang terpengaruh buat dia tak ada artinya. Yang berkuasa terhadap dirinya, hati nuraninya, pikiran dan jiwanya, semua hanyalah demi Allah dan Rasul-Nya. Semua itu adalah iman yang sudah mencapai tingkat tertinggi, tingkat siddiqin yang sudah begitu baik tempatnya. Kemudian kita lihat apa yang terjadi dalam perang Badar. Pihak Mekah sudah menyusun barisan. Nabi pun sudah pula mengatur kaum muslimin siap menghadang perang. Seperti disulkan oleh Sa'ad bin Mu'az, ketika itu pihak muslimin membangun sebuah dangau di barisan belakang, sehingga jika nanti kemenangan berada di pihak mereka, Rasulullah dapat kembali ke Madinah. Abu Bakar dan Nabi Muhammad tinggal dalam dangau itu sambil mengawasi jalannya pertempuran. Dan bila pertempuran dimulai, Nabi Muhammad melihat jumlah pihak musuh yang begitu besar, sedang anak buahnya hanya sedikit. Ia berpaling ke arah kiblat, menghadapkan diri dengan seluruh hati sanubarinya kepada Allah. Ia menghimbau Tuhan agar segala apa yang telah dijanjikannya, ia membisikkan permohonan dalam hatinya agar Allah memberinya pertolongan sambil berkata, Allahumma ya Allah, inilah Quraisy sekarang datang dengan segala kecongkakannya, berusaha hendak mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, pertolongan-Mu juga yang Kau janjikan kepadaku. Ya Allah, jika pasukan ini sekarang binasa, tidak lagi ada ibadah kepadamu. Sementara ia masih hanyut dalam doa kepada Tuhan sambil merentangkan tangan menghadap kiblat itu, mantelnya terjatuh. Dalam keadaan serupa itu, ia terangguk sejenak terbawa kantuk. Dan ketika itu juga tampak olehnya pertolongan Allah itu datang. Ia sadar kembali, kemudian ia bangun dengan penuh rasa gembira. Ia keluar menemui sahabat-sahabatnya sambil berkata kepada mereka, demi Dia yang memegang hidup Muhammad, setiap orang yang sekarang bertempur dengan tabah, bertahan mati-matian, terus maju dan pantang mundur, lalu ia meninggal, maka Allah akan menampakkannya di dalam surga. Maka Allah akan menempatkannya di dalam surga. Demikianlah keadaan Rasulullah
tidak yakin akan kemenangan anak buahnya yang hanya sedikit itu dalam menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Dengan diam-diam jiwanya mengadakan hubungan dengan Allah dan memohon pertolongannya. Kemudian terbuka di hadapannya tabir hari yang amat menentukan itu dalam sejarah Islam. Abu Bakar, ia tetap di samping Rasulullah. Dengan penuh iman ia percaya bahwa Allah pasti akan menolong agamanya, dan dengan hati penuh kepercayaan akan datangnya pertolongan itu, dengan penuh kekaguman akan Rasulullah dan imbauannya atau permohonannya kepada Allah, dengan perasaan terharu kepada Rasulullah karena kekhawatiran yang begitu besar menghadapi nasib yang akan terjadi pada hari itu. Ketika itulah Rasulullah berdoa, menghimbau, bermohon dan meminta kepada Allah akan memenuhi janjinya. Itulah yang diulangnya, diulang sekali lagi hingga mantelnya terjatuh. Itulah yang membuatnya menghimbau sambil ia mengembalikan mantelnya itu ke bahu Nabi. Rasulullah, dengan doamu Allah akan memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Banyak orang yang sudah biasa dengan suatu kepercayaan sudah tak ragu lagi, sampai-sampai ia menjadi fanatik dan kaku dengan kepercayaan itu. Bahkan ada yang sudah tidak tahan lagi melihat muka orang yang berbeda kepercayaan. Mereka menganggap bahwa iman yang sebenarnya harus fanatik, keras dan tegar. Sebaliknya, Abu Bakar dengan keimanannya yang begitu agung dan begitu teguh, tak pernah ia goyah dan ragu. Jauh dari sikap kasar, sikapnya lebih lunak, penuh dengan pemaaf, penuh kasih sayang bila iman itu sudah mendapatkan kemenangan. Dengan begitu dalam hatinya terpadu dua prinsip kemanusiaan yang paling mendasar, mencintai kebenaran dan penuh kasih sayang. Demi kebenaran itu segalanya bukan apa-apa baginya, terutama masalah hidup duniawi. Apabila kebenaran itu sudah dijunjung tinggi, maka lahir pula rasa kasih sayang, dan ia akan berpegang teguh pada prinsip ini seperti pada yang pertama. Terasa lemah ia menghadap semua itu sehingga matanya basah oleh air mata yang deras mengalir. Setelah mendapat kemenangan di Badar, kaum muslimin kembali ke Madinah dengan membawa tawanan perang Quraisy. Mereka ini masih ingin hidup, ingin kembali ke Mekah, meskipun dengan tebusan yang mahal. Tetapi mereka masih khawatir Nabi Muhammad akan bersikap keras kepada mereka, mengingat gangguan mereka terhadap sahabat-sahabatnya selama beberapa tahun dahulu yang berada di tengah-tengah mereka. Mereka berkata satu sama lain, sebaliknya kita mengutus orang-orang kepada Abu Bakar. Ia paling menyukai silaturahmi dengan Quraisy, paling punya rasa belas kasihan, dan kita tidak melihat Nabi Muhammad menyukai yang lain lebih dari dia. Mereka lalu mengirim delegasi kepada Abu Bakar. Abu Bakar, kata mereka kemudian, di antara kita ada yang masih pernah orang tua, saudara, paman atau ibu kita serta saudara sepupu kita. Orang yang jauh dari kita pun masih kerabat kita. Bicarakanlah dengan sahabatmu itu supaya ia bermurah hati kepada kami atau menerima tebusan kami. Dalam hal ini Abu Bakar berjanji akan berusaha, tetapi mereka masih khawatir Umar bin Khattab akan mempersulit urusan mereka ini. Lalu mereka juga berbicara dengan Umar seperti pembicaraannya dengan Abu Bakar. Tetapi Umar menatap muka mereka dengan mata penuh curiga tanpa memberi jawaban. Kemudian Abu Bakar sendiri yang bertindak sebagai perantara kepada Rasulullah mewakili orang-orang Quraisy musyrik itu. Ia mengharapkan belas kasihannya dan sikap yang lebih lunak terhadap mereka. Ia menolak alasan-alasan Umar yang mau main keras terhadap mereka. Diingatkannya pertalian kerabat antara mereka dengan Nabi. Apa yang dilakukannya itu sebenarnya karena memang sudah bawaannya sebagai orang yang lemah hati, orang yang lembut hati, dan kasih sayang baginya sama dengan imannya pada kebenaran dan keadilan. Barangkali dengan mata hati nuraninya ia melihat peranan kasih sayang itu juga yang akhirnya akan menang. Manusia akan menuruti kodrat yang ada dalam dirinya dan dalam keyakinannya selama ia masih melihat sifat kasih sayang itu adalah peri kemanusiaan yang agung.
jauh dari segala sifat lemah dan hawa nafsu atau kekuasaan manusia terhadap dirinya. Ialah kekuasaan yang dapat meredam bengisnya kekuatan, dapat melunakkan kejamnya kekuasaan. Sebenarnya perang Badar itu merupakan permulaan hidup baru buat kaum muslimin, juga merupakan permulaan arah baru dalam hidup Abu Bakar. Kaum muslimin mulai mengatur siasat dalam menghadapi Quraisy dan kabilah-kabilah sekitarnya yang melawan mereka. Abu Bakar mulai bekerja dengan Nabi Muhammad dalam mengatur siasat itu, berlipat ganda ketika masih tinggal di Mekah dulu, dalam melindungi kaum muslimin. Pihak muslimin semua sudah tahu bahwa Quraisy tidak akan tinggal diam sebelum mereka dapat membalas dendam kejadian di Badar itu. Juga mereka mengetahui bahwa dakwah yang baru tumbuh ini perlu sekali mendapatkan perlindungan dan perlu mempertahankan diri dari segala serangan terhadap mereka. Jadi harus ada perhitungan, hams, dan ada pengaturan siasat. Dengan posisinya di samping Rasulullah seperti yang sudah kita lihat, Abu Bakar tak akan dapat bekerja tanpa adanya perhitungan dan pengaturan serupa itu, supaya jangan timbul kekacauan di dalam kota Madinah atau hasutan pihak Yahudi dan golongan munafik, dan supaya jangan ada serangan pihak luar ke Madinah. Kemenangan muslimin di Badar itu juga sebenarnya telah mengangkat martabat mereka. Inilah yang telah menimbulkan kedengkian di pihak lawan. Pada pihak Yahudi timbul rasa sakit hati yang tadinya biasa-biasa saja. Dalam hati kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang tadinya merasa aman, kini timbul rasa khawatir. Tidak bisa lain. Untuk mencegah apa yang mungkin timbul dari mereka itu, diperlukan suatu siasat yang mantap, suatu perhitungan yang seksama, musyawarah yang terus-menerus antara Nabi dengan sahabat-sahabat telah diadakan. Abu Bakar dan Umar oleh Nabi diambil sebagai pembantu dekat atau wazir, guna mengatur siasat baru yang sekaligus merupakan batu penguji mengingat adanya perbedaan watak pada kedua orang itu. Meskipun mereka sama-sama jujur dan ikhlas dalam bermusyawarah, di samping dengan mereka juga ia bermusyawarah dengan kaum muslimin yang lain. Bermusyawarah itu memberi pengaruh besar dalam arti persatuan dan pembagian tanggung jawab yang demikian, sehingga masing-masing merasa turut memberikan saham. Sebagai penangkal akibat dendam kesumat pihak Yahudi itu, kaum muslimin sekarang mengepung Banu Qainuqa dan mengeluarkan mereka dari Madinah. Begitu juga akibat rasa kekhawatiran kabilah-kabilah yang berada di sekeliling Madinah. Mereka berkumpul hendak mengadakan serangan ke dalam kota. Tetapi begitu mendengar Nabi Muhammad keluar hendak menyongsong mereka sudah lari ketakutan. Berita-berita demikian itu tentu saja sampai ke Mekah, dan ini tidak menutup pikiran Quraisy hendak membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Dalam upaya mereka hendak menuntut balas itu, mereka akan berhadapan dengan pihak muslimin di Uhud. Disinilah terjadi pertempuran hebat. Tetapi hari itu kaum muslimin mengalami bencana tatkala pasukan pemanah melanggar perintah Nabi. Mereka meninggalkan posnya, pergi memperebutkan harta rampasan perang. Saat itu Khalid bin Walid mengambil kesempatan. Quraisy segera mengadakan serangan dan kaum muslimin mengalami kekacauan. Waktu itu Nabi terkena lemparan batu yang dilakukan oleh kaum musyrik. Lemparan itu mengenai pipi dan wajahnya sehingga Quraisy berteriak-teriak mengatakan Nabi sudah meninggal. Kalau tidak karena pahlawan-pahlawan Islam ketika itu segera mengelilingnya. Dengan mengorbankan diri dan nyawa mereka, tentu Allah waktu itu sudah akan menentukan nasib lain terhadap mereka. Sejak itu Abu Bakar lebih sering lagi mendampingi Nabi, baik dalam peperangan maupun ketika di dalam kota Madinah. Orang masih ingat sejarah muslimin sampai keadaan jadi stabil sesudah pembebasan Mekah dan masuknya Banu Saqif di Taif ke dalam pangkuan Islam. Penuh tantangan berupa peristiwa-peristiwa perang atau dalam usaha mencegah perang atau untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Belum lagi peristiwa-peristiwa kecil lainnya dalam bentuk ekspedisi atau patroli. Waktu itu orang-orang Yahudi dipimpin oleh Huyai bin Akhtab
tak henti-hentinya menghasut kaum muslimin. Begitu juga Quraisy, mereka berusaha mati-matian mau melemahkan dan menghancurkan kekuatan Islam. Terjadinya perang Banu Nadir, Khandaq dan Banu Quraidah dan diselang-selingi dengan bentrokan-bentrokan lain. Semua itu akibat politik Yahudi dan kedengkian Quraisy. Dalam semua peristiwa dan kegiatan itu, Abu Bakar lebih banyak mendampingi Nabi. Dialah yang paling kuat kepercayaannya pada ajaran Nabi. Setelah Rasulullah merasa aman melihat ketenangan Madinah dan tidak waktunya untuk mengarahkan langkah ke arah yang baru, semoga Allah membukakan jalannya untuk menyempurnakan agamanya, maka peranan yang dipegang Abu Bakar itu telah menambah keyakinan kaum muslimin bahwa sesudah Rasulullah dialah yang punya tempat dalam hati mereka, orang yang sangat mereka hargai. 6 tahun setelah hijrah kaum muslimin ke Madinah, Nabi Muhammad mengumumkan kepada orang banyak untuk mengerjakan ibadah haji ke Mekah. Berita perjalanan jamaah ini sampai juga kepada Quraisy. Mereka bersumpah tidak akan membiarkan Nabi Muhammad memasuki Mekah secara paksa. Maka Nabi Muhammad dan para sahabatnya pun tinggal di Hudaybiyah, di pinggiran kota Mekah. Ia berpegang teguh pada perdamaian dan ia menolak setiap usaha yang akan menimbulkan bentrokan dengan Quraisy. Diumumkannya bahwa kedatangannya adalah akan menunaikan ibadah haji, bukan untuk berperang. Kemudian dilakukan tukar-menukar delegasi dengan pihak Quraisy yang berakhir dengan persetujuan bahwa tahun ini ia harus pulang dan boleh kembali lagi tahun depan. Kaum muslimin banyak yang marah, termasuk Umar bin Khattab, karena harus mengalah dan harus pulang. Mereka berpendapat isi perjanjian itu merendahkan martabat agama mereka, tetapi Abu Bakar langsung percaya dan yakin atas kebijaksanaan Rasulullah. Setelah kemudian turun surah Fat ayat 48 bahwa persetujuan Hudaybiyah itu adalah sesuatu kemenangan yang nyata, dan Abu Bakar dalam hal ini seperti juga dalam peristiwa-peristiwa lain ialah as-siddiq yang tulus hati, yang segera percaya. Integritas dakwah Islam makin hari makin kuat. Kedudukan muslimin di Madinah juga makin kuat. Salah satu manifestasi kekuatan mereka telah mampu mengepung pihak Yahudi di Khaybar, Fadak dan Taima, dan mereka menyerah pada kekuasaan muslimin sebagai pendahuluan untuk kemudian mereka dikeluarkan dari tanah Arab. Di samping itu, manifestasi lain kaum muslim, kuatnya muslimin waktu itu, serta tanda kokohnya dakwah Islam ialah dengan dikirimnya surat-surat oleh Nabi Muhammad kepada raja-raja dan para amir atau penguasa di Persia, Bizantium, Mesir, Hiro, Yaman, dan negeri-negeri Arab di sekitarnya atau yang termasuk Emiratnya. Adapun gejala yang paling menonjol tentang sempurna dan kuatnya dakwah itu ialah bebasnya Mekah dan pengepungan Taif. Dengan itu, cahaya agama yang baru ini segera sudah bersinar ke seluruh semenanjung sampai ke perbatasan kedua imperium besar yang memegang tampuk pimpinan dunia ketika itu, Romawi dan Persia. Dengan demikian, Rasulullah dan kaum muslimin sudah merasa lega atas pertolongan Allah itu, meskipun tetap harus waspada terhadap kemungkinan adanya serangan dari pihak-pihak yang ingin memadamkan cahaya agama yang baru. Setelah orang-orang Arab melihat adanya kekuatan delegasi, mereka datang berturut-turut dari segenap semenanjung, menyatakan keimanannya pada agama yang baru ini. Bukankah pembawa dakwah ini pada mulanya hanya seorang diri? Sekarang ia sudah dapat mengalahkan Yahudi, Nasrani, Majusi, dan kaum musyrik. Bukankah hanya kebenaran yang dapat meraih kemenangan? Adakah tanda yang lebih jelas bahwa memang dakwahnya itu yang benar, yang mutlak mendapat kemenangan atas mereka semua itu? Ia tidak bermaksud menguasai mereka, yang dimintanya hanyalah beriman kepada Allah dan berbuat segala yang baik. Inilah logika yang amat manusiawi, diakui oleh umat manusia pada setiap zaman, dan mereka beriman dimanapun mereka berada. Ini juga logika yang diakui oleh para pakar manusia.
Kekuatan argumentasinya yang tidak dapat dikalahkan itu sudah dibuktikan oleh sejarah. Allah telah mengizinkan kaum muslimin melengkapi kewajiban agamanya. Ia beribadah haji. Itulah kelengkapannya. Oleh karena itu, dengan adanya delegasi yang berturut-turut itu tidak memungkinkan Rasulullah meninggalkan Madinah ke Baitullah. Maka dimintanya Abu Bakar memimpin jamaah pergi menunaikan ibadah haji. Ia berangkat bersama 300 orang. Mereka melaksanakan ibadah itu, melaksanakan tawaf dan sa'i. Dalam musim haji inilah Ali bin Abi Thalib mengumumkan, sumber lain menyebutkan Abu Bakar yang mengumumkan bahwa sesudah tahun itu tidak boleh lagi kaum musyrik ikut berhaji. Kemudian orang menunda 40 bulan lagi supaya setiap golongan dapat kembali ke tempat tinggal dan negeri masing-masing. Kemudian orang menunda 4 bulan lagi supaya setiap golongan dapat kembali ke tempat tinggal dan negeri masing-masing. Sejak hari itu sampai sekarang dan sampai waktu yang dikehendaki Allah, tak akan ada lagi orang musyrik pergi haji ke Baitullah dan tidak akan ada. Tahun ke-10 Hijrah, Rasulullah melaksanakan ibadah haji perpisahan. Abu Bakar juga ikut serta. Rasulullah SAW berangkat bersama semua istrinya, yang juga diikuti oleh 100.000 orang Arab atau lebih. Sepulang dari melaksanakan ibadah haji, Nabi tidak lama lagi tinggal di Madinah. Ketika itu dikeluarkannya perintah supaya satu persatu pasukan besar disiapkan berangkat ke Syam, terdiri dari kaum muhajirin yang mula-mula termasuk Abu Bakar dan Umar. Pasukan itu sudah bermarkas di Juf, tidak jauh dari Madinah. Tatkala tersirat berita bahwa Rasulullah jatuh sakit, perjalanan itu tidak diteruskan, dan karena sakit Rasulullah bertambah keras, orang makin cemas. Karena sakit bertambah berat juga, maka Nabi meminta Abu Bakar memimpin sembahyang. Disebutkan bahwa Aisyah pernah berkata, setelah sakit Rasulullah SAW semakin berat, Bilal datang mengajak bersembahyang. Suruh Abu Bakar memimpin sholat, kataku. Rasulullah, Abu Bakar cepat terharu dan mudah menangis. Kalau dia menggantikanmu, suaranya tak akan terdengar. Bagaimana kalau perintahkan Umar saja, katanya. Suruh Abu Bakar memimpin sembahyang. Lalu kataku kepada Hafiz, beritahukanlah kepadanya bahwa Abu Bakar orang yang cepat terharu, dan kalau dia menggantikanmu, suaranya tak akan terdengar. Bagaimana kalau pemerintahkan kepada Umar saja? Usul itu disampaikan oleh Hafiz. Tetapi kata Nabi lagi, kamu seperti perempuan-perempuan yang di sekeliling Yusuf. Suruhlah Abu Bakar memimpin sembahyang. Kemudian kata Hafiz kepada Aisyah, usahaku tidak lebih baik dari yang kau lakukan. Sekarang Abu Bakar bertindak memimpin sholat sesuai dengan perintah Nabi. Suatu hari, karena Abu Bakar tidak ada di tempat ketika oleh Bilal dipanggil hendak bersembahyang, maka Umar yang diminta mengimami sholat. Suara Umar cukup lantang, sehingga ketika mengucapkan takbir di masjid terdengar oleh Nabi Muhammad dari rumah Aisyah. Maka katanya, mana Abu Bakar? Allah dan kaum muslimin tidak menghendaki yang demikian. Dengan itu orang menduga bahwa Nabi menghendaki Abu Bakar sebagai penggantinya kelak. Maka karena memimpin orang-orang sholat merupakan tanda pertama untuk menggantikan kedudukan Rasulullah atau meneruskan perjuangannya. Sementara masih dalam sakitnya itu, suatu hari Nabi Muhammad keluar ke tengah-tengah kaum muslimin di masjid, dan di antara lain ia berkata, seorang hamba oleh Allah disuruh memilih tinggal di dunia ini atau di sisinya, maka ia memilih berada di sisi Allah, kemudian diam. Abu Bakar segera mengerti bahwa yang dimaksud oleh Nabi dirinya. Ia tak dapat menahan air mata dan ia menangis seraya berkata, kami akan menebus Tuhan dengan jiwa kami dan anak-anak kami. Setelah itu Nabi Muhammad minta semua pintu masjid ditutup kecuali pintu yang ke tempat Abu Bakar. Kemudian katanya sambil menunjuk kepada Abu Bakar, aku belum tahu ada orang yang lebih bermurah hati dalam bersahabat dengan aku seperti dia. Kalau ada dari hamba Allah yang
akan kuambil sebagai khalil atau teman, maka Abu Bakarlah khalilku. Tetapi persahabatan dan persaudaraan ini dalam iman sampai tiba saatnya Allah mempertemukan kita di sisinya. Pada hari ketika ajal Nabi tiba, ia keluar waktu subuh ke masjid sambil bertopang kepada Ali bin Abi Thalib dan Fadl bin Al-Abbas. Abu Bakar waktu itu sedang mengimami orang-orang sholat. Ketika kaum muslimin melihat kehadiran Nabi, mereka bergembira luar biasa. Tetapi Nabi memberi isyarat supaya mereka meneruskan sholat. Abu Bakar merasa bahwa mereka berlaku demikian karena ada Rasulullah. Abu Bakar surut dari tempatnya, tetapi Nabi memberi isyarat agar diteruskan. Lalu Rasulullah duduk di sebelah Abu Bakar sambil sholat sambil duduk. Lepas sholat, Nabi kembali ke rumah Aisyah, tetapi tak lama kemudian demamnya kambuh lagi. Ia meminta dibawakan sebuah bejana berisi air dingin. Diletakkannya tangannya ke dalam bejana itu, dan dengan begini ia mengusap air ke wajahnya. Tak lama kemudian ia telah kembali kepada Zat yang Maha Tinggi, kembali ke sisi Allah. Rasulullah meninggalkan dunia kita setelah Allah menyempurnakan agama ini bagi umat manusia dan melengkapi kenikmatan hidup bagi mereka. Apa pulangkah yang dilakukan orang-orang Arab itu kemudian? Ia tidak dapat meninggalkan seorang pengganti, juga tidak membuat suatu sistem hukum negara yang terinci. Hendaklah mereka berusaha berijtihad sendiri. Setiap orang yang berijtihad akan mendapatkan bagian. Rasulullah telah berpulang ke sisi Allah Subhanahu wa taala pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 3 Juni 632 Miladiah. Subuh hari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa sudah sembuh dari sakitnya. Ia keluar dari rumah Aisyah ke masjid dan ia sempat berbicara dengan kaum muslimin. Dipanggilnya Usamah bin Zaid dan diperintahkannya berangkat untuk menghadapi Romawi. Setelah tersiar bahwa Rasulullah telah wafat, tak lama setelah duduk-duduk dan berbicara dengan mereka, mereka sangat terkejut sekali. Umar bin Khattab yang berada di tengah-tengah mereka berdiri dan berpidato, membantah berita itu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah tidak meninggal, melainkan sedang pergi menghadap Tuhan seperti halnya dengan Musa yang menghilang dari masyarakatnya selama 40 malam. Kemudian kembali lagi setelah tadinya dikatakan meninggal. Umar terus mengancam orang-orang yang mengatakan bahwa Rasulullah telah wafat. Dikatakannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali kepada mereka dan akan memotong tangan dan kaki mereka yang mengatakan bahwa Rasul telah meninggal. Abu Bakar sudah pulang ke rumahnya di Sun di pinggiran kota Madinah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari masjid ke rumah Aisyah, sesudah tersiar kabar berita kematian Nabi Muhammad, orang menyusul dan menyampaikan berita ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar segera kembali. Ia melihat muslimin dan Umar yang sedang berpidato. Ia tidak berhenti tetapi terus menuju ke rumah Aisyah. Dilihatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di salah satu bagian dalam rumah itu, sudah diselubungi kain. Ia maju menyingkap kain itu dari wajah Nabi Muhammad lalu menciumnya dan berkata, "Alangkah sedapnya sewaktu engkau hidup dan alangkah sedapnya sewaktu engkau wafat." Ia keluar lagi menemui orang banyak lalu berkata kepada mereka, "Saudara-saudara, barang siapa mau menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah selalu hidup, tak pernah mati." Selanjutnya ia membacakan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin." Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya pun telah berlalu rasul-rasul. Apabila dia mati atau terbunuh, kamu akan berbalik ke belakang? Barang siapa yang berbalik ke belakang,
sama sekali tidak akan merugikan Allah, tetapi Allah akan memberi pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Setelah didengarnya Abu Bakar membacakan ayat itu, Umar jatuh tersungkur ke tanah. Kedua kakinya sudah tak dapat menahan lagi setelah dia yakin bahwa Rasulullah memang sudah wafat. Orang semua terdiam setelah mendengar dan melihat kenyataan itu. Setelah sadar dari rasa kebingungan demikian, mereka tidak tahu apa yang hendak mereka perbuat. Di sini kita berhenti pula sejenak untuk melukiskan Abu Bakar dari segi psikologi, dan dari sini akan kita lihat pula perannya dalam lebih jelas. Kalaupun ada di kalangan kaum muslimin yang akan merasa tercekam perasaannya karena meninggalnya Rasulullah seperti yang dialami Umar itu, maka Abu Bakarlah orangnya. Dia teman dekat dan pilihan Nabi. Dia yang diminta oleh Nabi berada di dekatnya dalam setiap kesempatan. Dia yang menangis ketika Nabi mengatakan seorang hamba oleh Allah disuruh memilih tinggal di dunia ini atau di sisinya, maka ia akan memilih di sisi Allah. Dan dia pula yang mengatakan ketika mendengar kata-kata itu dengan air mata yang sudah tak tertahankan, kami akan menebus Tuhan dengan jiwa kami dan anak-anak kami. Tetapi keterharuannya dengan berpulangnya Rasulullah itu tidak sampai membuatnya kebingungan seperti yang terjadi pada Umar. Begitu ia yakin bahwa Rasulullah sudah berpulang, ia keluar dan berpidato di depan orang banyak seperti yang sudah kita bacakan tadi. Kata-kata yang diucapkannya serta ayat Quran yang dibacakannya untuk meyakinkan orang menunjukkan adanya suatu kekuatan dalam dirinya dalam menghadapi kenyataan. Ini yang menyebabkannya tidak sampai jatuh kebingungan dalam menerima berita yang menyedihkan seperti berpulangnya Rasulullah itu. Kekuatan jiwanya itu ditambah lagi oleh suatu sifat lain yang lebih lagi memperlihatkan keagungan dan kehebatannya, yaitu pandangannya yang jauh dari ke hari depan. Kedua sifat ini sungguh mengagumkan, sebab adanya justru pada orang yang begitu lemah lembut, begitu menjunjung tinggi, dan begitu besar kecintaannya kepada Nabi Muhammad, melebihi cintanya pada kehidupan dunia ini dan dengan segala isinya. Kekuatan jiwa yang besar inilah yang menjadi pegangan Abu Bakar pada detik-detik yang sangat menentukan dan pelik. Saat kesedihan dan duka yang sedang menimpa kaum muslimin karena wafatnya Nabi Muhammad, itulah juga sandarannya pada saat-saat penting berikutnya yang harus dialaminya dan dialami kaum muslimin. Pada saat itulah Islam dan umat Islam terhindar dari bencana besar yang kalau tidak karenanya mereka akan terjumus ke dalam bahaya. Sebagai akibatnya hanya Allah yang tahu apa yang akan menimpa mereka dan menimpa generasi berikutnya. Baik Umar maupun kaum muslimin yang ada di sekelilingnya dan yang merasa puas dengan apa yang dikatakannya bahwa Nabi sudah wafat, kecuali mereka yang tak dapat berpikir apa yang ada di balik itu, karena mereka dalam kebingungan setelah berita tersebut. Tetapi mereka yang sudah yakin akan kenyataan berita itu, begitu pertama kali mereka mengetahui, tidak sampai kesedihan itu membuat mereka kehilangan akal. Keadaan Madinah sudah stabil di tangan Rasulullah dan agama pun sudah merata ke seluruh daerah. Tetapi setelah Nabi tiada, ke tangan siapakah semua itu harus berpindah? Sementara pengaruh Rasulullah meluas ke kawasan Arab yang lain setelah mereka menganut Islam, dan sesudah ahli kitab yang tetap pada agama masing-masing bersedia membayar jizyah, mereka akan berlanjutkah pengaruh Madinah itu? Kalau ya, siapakah dari penduduk kota ini yang akan memegang tanggung jawab? Golongan Ansor, penduduk Madinah, pernah marah kepada kaum Muhajirin karena pertama kali mereka datang sebagai tamu bersama Rasulullah. Kaum Ansor jugalah yang memberi tempat perlindungan dan membela mereka. Sekarang setelah mereka dalam keadaan aman, mereka mau menguasai sendiri keadaan. Demikian perasaan mereka pada masa Nabi. Dan sudah wajar apabila setelah Nabi wafat, hal ini akan jelas naik ke permukaan. Bahkan pada masa Nabi pun pernah juga terasa, yakni setelah Mekah dibebaskan dan sudah perang Hunain dan Taif.
Tindakan Nabi Muhammad memberikan rampasan perang yang cukup banyak kepada golongan mu'allaf. Penduduk Mekah telah menjadi bahan perbincangan kalangan Ansor. Rasulullah telah bertemu dengan masyarakatnya sendiri, kata mereka. Setelah hal ini disampaikan kepada Nabi, dimintanya Sa'ad bin Ubadah, pemimpin Khazraj, mengumpulkan mereka. Sesudah mereka berkumpul, Nabi bersabda kepada mereka, "Saudara-saudara kaum Ansor, ada desas-desus disampaikan kepadaku yang merupakan perasaan yang ada dalam hati kamu terhadap diriku, bukan? Bukankah kamu dalam kesesatan ketika aku datang, lalu Allah membimbing kamu? Kamu ada dalam kesengsaraan, lalu Allah memberikan kecukupan kepada kamu. Kamu dalam permusuhan, Allah mempersatukan kamu." Mendengar itu, Ansar hanya menegur dan jawab mereka hanyalah, "Ya, benar, Allah dan Rasulullah juga lebih bermurah hati." Nabi bertanya lagi, "Saudara-saudara Ansor, kamu tidak menjawab kata-kataku?" Mereka masih menegur dan tak lebih hanya mengatakan, "Dengan apa harus kami jawab ya Rasulullah? Segala kemurahan hati dan kebaikan ada pada Allah dan Rasulnya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah berkata lagi, "Ya, sesungguhnya demi Allah, kalau kamu mau, tentu kamu masih dapat mengatakan kamu benar dan pasti dibenarkan. Engkau datang kepada kami, didustakan orang, kamilah yang mempercayaimu. Engkau ditinggalkan orang, kamilah yang menolongmu. Engkau diusir, kamilah yang memberimu tempat. Engkau dalam sengsara, kami yang menghiburmu." Kata-kata itu diucapkan oleh Nabi dengan jelas sekali dan penuh keharuan. Kemudian katanya lagi, "Kamu marah, saudara-saudara Ansor, hanya karena sekelumit harta dunia yang hendak kuberikan kepada orang-orang yang perlu diambil hatinya agar mereka sudi masuk Islam, sedang keislamanmu sudah dapat dipercaya. Tidakkah kamu rela, saudara-saudara Ansor, apabila orang-orang itu pergi membawa kambing, membawa unta, sedangkan kamu pulang membawa Rasulullah ke tempat kamu? Demi Dia yang memegang hidup Muhammad, kalau tidak karena hijrah, tentu aku termasuk orang Ansor. Jika orang menempuh suatu jalan di celah gunung dan Ansar menempuh jalan yang lain, niscaya aku akan menempuh jalan Ansor. Allahumma ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansor, anak-anak Ansor dan cucu-cucu Ansor." Begitu terharu orang-orang Ansor mendengar kata-kata Nabi yang keluar dari lubuk hati yang ikhlas, diucapkan dengan penuh rasa cinta, berikrar pernah memberikan pertolongan dengan satu sama lain, memberikan kekuatan, sehingga orang-orang Ansar itu menangis seraya berkata, "Kami rela dengan Rasulullah sebagai bagian kami." Pemberian harta rampasan perang Hunain kepada golongan mu'allaf bukan yang pertama kali menimbulkan kegelisahan dalam hati orang-orang Ansor. Kegelisahan demikian sudah pernah timbul tatkala Mekah dibebaskan. Mereka melihat Rasulullah berdiri di sofa sambil berdoa, dan ketika mereka melihatnya sedang menghancurkan berhala-berhala yang dalam suatu hari berhasil diselesaikannya apa yang diserukannya selama 20 tahun. Sekarang terbayang oleh mereka bahwa ia pasti meninggalkan Madinah, kembali ke tumpah darah semula. Mereka berkata satu sama lain, "Bagaimana pendapatmu setelah Allah memberi kemenangan? Akan menetapkan Rasulullah di negerinya sendiri?" Setelah Muhammad mengetahui rasa kekhawatiran itu, ia langsung berkata, "Berlindunglah kita kepada Allah, hidup dan matiku akan bersama kamu." Wajar sekali dengan perasaan yang demikian itu kaum Ansor akan cepat-cepat berpikir mengenai kota mereka begitu mereka mengetahui Rasulullah sudah wafat. Adakah orang-orang Madinah dan orang-orang Arab itu akan diurus oleh kaum Muhajirin yang ketika tinggal di Mekah dulu mereka masih lemah dan tak ada tempat berlindung, tak ada pembelaan sebelum mereka diangkat oleh Madinah? Ataukah akan diurus oleh penduduk Madinah sendiri yang seperti kata Rasulullah, ia datang kepada mereka didustakan orang, lalu mereka yang mempercayainya ia ditinggalkan orang, maka mereka yang menolongnya, ia diusir, mereka yang memberi tempat, dan ia sengsara, mereka yang menghiburnya. Beberapa orang dari kalangan Ansor membicarakan masalah ini. Mereka lalu berkumpul di Saqifah Banu Sa'diyah
Banu Sa'idah. Ketika itu Sa'ad sedang sakit di rumahnya. Oleh mereka diminta keluar sebagai orang yang akan menentukan pendapat di kalangan Ansor. Setelah mendengar laporan itu, ia berkata kepada anaknya dan kepada salah seorang sepupunya, "Karena sakitku ini, kata-kataku tak akan terdengar oleh khalayak itu semua. Tapi teruskanlah kata-kataku biar terdengar oleh mereka." Kemudian ia mulai berbicara. Salah seorang meneruskan kata-katanya itu kepada hadirin. Sesudah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah, ia berkata, "Saudara-saudaraku Ansor, kamu adalah orang-orang terkemuka dalam agama dan yang mulia dalam Islam, yang tak ada pada kabilah-kabilah Arab yang lain." Nabi Muhammad SAW selama sekitar 10 tahun di tengah-tengah masyarakatnya, ia mengajak mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi penyembahan berhala. Tetapi hanya sedikit saja dari mereka yang beriman. Mereka tidak mampu melindungi Rasulullah atau mengangkat kedudukan agama. Juga mereka tak dapat membela diri mereka sendiri dari kezaliman lawan yang sudah begitu merajalela. Karena Allah menghendaki kamu menjadi orang yang bermartabat, maka kamu telah diberi kehormatan dan kenikmatan. Karunia Allah kepada kamu ialah kamu telah beriman kepadanya dan kepada Rasul-Nya, dapat memberikan perlindungan kepadanya dan kepada sahabat-sahabatnya, sama-sama mendukungnya dalam mengangkat martabat serta memperkuat agamanya, berjuang menghadapi musuh-musuhnya. Kamu adalah orang-orang yang paling keras menghadapi musuhnya itu, baik yang datang dari dalam kalangan kamu ataupun dari luar. Sampai akhirnya kawasan Arab itu mau tak mau tunduk kepada perintah Allah, sampai ke tempat yang semua tunduk menyerah, sehingga Allah memberikan kemenangan kepada Rasulullah. Dengan pedang kamu orang-orang Arab itu tunduk kepadanya. Dengan kehendak Allah, Rasulullah sekarang telah berpulang ke sisinya dengan senang hati terhadap kamu sekalian. Oleh karena itu saudara-saudara, pertahankanlah kekuasaan ini di luar orang lain, karena itu memang hak kamu, bukan hak orang lain. Mendengar kata-kata saat itu, serentak mereka menjawab, "Tepat sekali pendapatmu, dan kami tak akan beranjak dari pendapat itu. Kami serahkan persoalan ini ke tanganmu. Demi kepentingan kaum muslimin, engkaulah pemimpin kami." Adakah kebulatan suara ini suatu keputusan yang sudah mantap, keluar dari kehendak hati yang benar-benar sudah tak tergoyahkan lagi? Kalau memang demikian halnya, tentu cepat mereka akan memberi ikrar, dan dengan ikrar atau baiat itulah orang-orang akan ramai-ramai pula mendukungnya. Tetapi ternyata mereka masih berdiskusi sebelum ada yang tampil membaiat Sa'ad. Di antara mereka masih ada yang berkata, kalau kaum muhajirin Quraisy itu menolak, lalu mereka berkata, "Kami adalah kaum muhajirin, sahabat-sahabat Rasulullah yang mula-mula kami masih sesuku dari keluarga dekatnya. Lalu dengan apa harus kita hadapi mereka dalam hal ini?" Kata-kata ini mendapat perhatian hadirin. Mereka berpendapat ini benar juga. Tadinya menurut anggapan sebagian mereka sudah tak dapat dibantah. Ketika itulah ada sekelompok orang berkata, "Kalau begitu kita bisa mengatakan dari kita seorang amir dan dari kamu seorang amir. Di luar ini kami sama sekali tidak setuju." Sa'ad bin Ubadah bukan tidak tahu adanya sikap ragu-ragu yang akhirnya akan membuat orang menyimpang dari tujuan semula, seperti yang tersirat dalam kata-kata itu. Karenanya ketika mendengar hal itu, ia berkata, ini adalah kelemahan pertama. Barangkali ia melihat adanya kelemahan pertama itu ketika mereka yang berpendapat demikian datang dari kalangan Aus. Sebaliknya, pihak Khazraj tidak mungkin akan mengatakan demikian, mengingat Sa'ad bin Ubadah adalah pemimpin mereka yang memang sudah mereka calonkan untuk memegang pimpinan muslim sesudah Rasulullah. Antara Banu Aus dan Banu Khazraj ini sejak dahulu selalu dalam sengketa, yaitu sejak kedatangan nenek moyang mereka ke Madinah dari Yaman. Tatkala kabilah Az berimigrasi ke utara, nenek moyang mereka di Madinah bertemu dengan orang-orang Yahudi, dan sampai sekian lama mereka berada di bawah kekuasaannya. Kemudian mereka berontak dan berhasil melepaskan diri dari kekuasaan itu. Sejak itu antara kedua kabilah ini terjadi permusuhan sengit. Pada itu kekuasaan itu kembali lagi ke tangan orang Yahudi.
Kedua kabilah ini kemudian melihat bahwa apa yang terjadi itu akan membawa kelemahan pada mereka sendiri. Maka mereka bermaksud hendak mengangkat Abdullah bin Muhammad sebagai pemimpin mereka. Sudah tidak sedikit menelan korban di pihak mereka akibat perang Bu'ats. Disinilah pihak Israel memang lebih unggul dari mereka. Sementara itu ada beberapa orang yang datang ke Mekah hendak berziarah. Ketika itulah mereka bertemu dengan Nabi yang kemudian mengajak mereka ke agama yang tauhid. Mereka saling berkata satu sama lain, sungguh inilah Nabi yang pernah dijanjikan orang-orang Yahudi kepada kita. Jangan sampailah mereka mendahului kita. Kemudian setelah menerima ajakan itu, mereka pun masuk Islam. Kami telah meninggalkan golongan kami, kata mereka, yakni Aus dan Khazraj. Dan tidak ada lagi golongan yang akan saling bermusuhan dan saling mengancam. Mudah-mudahan Allah mempertemukan Tuhan dengan mereka. Kalau Allah mempertemukan mereka dengan Tuhan, tak ada orang yang lebih mulia dari Tuhan. Sesudah itu mereka kembali ke Madinah. Pengalaman mereka itu mereka sampaikan kepada kabilah mereka. Inilah pendahuluan ikrar Aqabah, Baitul Aqabah Al-Kubra, dan pendahuluan hijrah Rasulullah ke Madinah serta permulaan tersebarnya Islam di sana. Agama baru ini telah mempersatukan orang-orang beriman dan mempererat rasa persaudaraan dan kasih sayang mereka yang ada di sekeliling Nabi. Dengan demikian, kedudukan Yahudi makin lemah. Dan ini yang membuka jalan keluarnya mereka dari Madinah dan dari seluruh kawasan Arab. Tetapi bekas permusuhan lama dalam hati Aus dan Khazraj itu masih belum hilang. Hal ini timbul bila orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik yang pura-pura masuk Islam menghasut mereka. Inilah yang menimbulkan dugaan bahwa ketika melihat orang yang berkumpul di Thaqifah, Banu Sa'idah mengatakan, dari kami seorang amir dan dari Quraisy seorang amir. Sa'ad bin Ubadah tidak akan mengatakan ini adalah kelemahan pertama kalau bukan golongan Aus yang mengatakan itu. Sementara Ansar masih di Thaqifah, Banu Sa'idah bertukar pikiran antar sesama mereka yang ingin memegang kekuasaan di kawasan Arab itu. Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah dan beberapa kalangan terkemuka muslimin lainnya yang awam sedang sibuk membicarakan kematian atau wafatnya Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan keluarga Nabi yang lain sedang berada di sekeliling jenazah menyiapkan segala sesuatu untuk pemakaman. Umar setelah yakin benar bahwa Nabi memang sudah wafat, mulai berpikir apa yang akan terjadi sesudah itu. Tak terlintas dalam pikirannya bahwa pihak Ansar sudah terlebih dahulu berpikir ke arah itu, atau mereka ingin menguasai keadaan di luar yang lain. Dalam At-Tabaqat Ibnu Sa'ad mengatakan, Umar mendatangi Abu Ubaidah bin Jarrah dengan mengatakan, bentangkanlah tanganmu, akan kubaiat engkau. Engkaulah orang kepercayaan umat ini atas dasar ucapan Rasulullah. Abu Ubaidah segera menjawab, sejak engkau masuk Islam tak pernah kau tergelincir. Engkau akan memberikan sumpah setia kepadaku padahal masih ada Abu Bakar. Sementara mereka sedang berdialog demikian itu, berita tentang Ansor serta pertemuan mereka di Thaqifah Banu Sa'idah sampai kepada Umar dan kawan-kawan. Umar mengutus seorang menyusul Abu Bakar di rumah Aisyah dan memintanya segera datang. Abu Bakar mengatakan kepada utusan itu, saya sedang sibuk. Tetapi Umar menyuruh kembali lagi utusan itu dengan pesan kepada Abu Bakar, ada suatu kejadian penting yang memerlukan kedatanganmu. Dengan penuh keheranan Abu Bakar datang menemui Umar. Ada persoalan apa meminta ia datang sampai harus meninggalkan persiapan jenazah Rasulullah? Engkau tidak tahu, kata Umar kemudian, bahwa Ansar sudah berkumpul di Thaqifah Banu Sa'idah. Mereka ingin menyerahkan pimpinan ini ke tangan Sa'ad bin Ubadah. Ucapan yang paling baik ketika ada yang mengatakan dari kami seorang amir dan dari Quraisy seorang amir. Mendengar itu tanpa ragu lagi, Abu Bakar bersama Umar berangkat cepat-cepat ke Thaqifah.
disertai juga oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Bagaimana ia akan ragu sedang masalah yang dihadapinya kini adalah masalah muslimin dan hari depannya. Bahkan masalah agama yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad serta masa depannya juga. Dalam mengurus jenazah Rasulullah sudah ada keluarganya, mereka yang akan mempersiapkan pemakaman. Maka sebaliknya, ia dan kedua sahabatnya itu pergi ke Saqifah. Ini sudah menjadi kewajiban, suatu hal yang tak dapat dipikulkan kepada orang lain. Tak boleh sehari pun dibiarkan tanpa suatu tanggung jawab serta memikul beban yang betapapun beratnya. Meskipun harus dengan pengorbanan harta dan nyawa. Dalam perjalanan ketiga orang itu bertemu dengan Asim bin Adi dan Uwaim bin Sa'idah yang lalu berkata kepada mereka, "Kembalilah, tak akan tercapai apa yang kamu inginkan." Dan setelah mereka berkata, "Jangan mendatangi mereka, selesaikan saja urusanmu." "Tidak, akan kami datangi mereka," jawab Umar. Tatkala ketiga orang itu tiba, pihak Ansor masih berdiskusi, belum mengangkat saat, juga belum mengambil suatu keputusan mengenai kekuasaan itu. Seperti menyesali keadaan, orang-orang Ansor itu terkejut melihat kedatangan mereka bertiga. Orang-orang Ansor berhenti berbicara. Di tengah-tengah mereka ada seorang laki-laki berselimut yang oleh Umar bin Al-Khattab ditanya, "Siapa orang itu?" "Ini Sa'ad bin Ubadah, sedang sakit," jawab mereka. Abu Bakar dan kedua kawannya itu juga duduk di tengah-tengah mereka. Dengan pikiran masing-masing sudah ditimbuni oleh berbagai pertanyaan, apa yang akan dihasilkan oleh pertemuan itu. Sebenarnya pertemuan ini sangat penting dalam sejarah Islam yang baru tumbuh itu. Dalam pertemuan serupa ini, kalau Abu Bakar tidak memperlihatkan sikap tegas dan kemauan yang keras, seperti juga di kawasan Arab yang lain, justru di kandang sendiri hampir saja agama baru ini menimbulkan perselisihan. Sementara jenazah pembawa risalah itu masih berada di dalam rumah, belum lagi dikebumikan. Andai kata pihak Ansor tetap bersikeras akan memegang tampuk pimpinan sesuai dengan seruan Sa'ad bin Ubadah, sedang pihak Quraisy sebaliknya tidak mau menyerahkannya kepada pihak lain, maka dapat kita bayangkan betapa jadinya Madinah Rasulullah itu akan terjadi pemberontakan. Betapa hebatnya ledakan pemberontakan bersenjata itu, sementara pasukan Usamah masih berada di tengah-tengah mereka, berdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor. Masing-masing sudah siap bersenjata lengkap, sudah dengan baju besi, dan sudah sama-sama siap tempur. Andai kata kaum Muhajirin yang hadir di Saqifah itu bukan Abu Bakar, bukan Umar, dan bukan Abu Ubaidah, melainkan orang-orang yang belum punya tempat dalam hati segenap kaum muslimin, seperti pada kedua wazir atau pendamping Rasulullah dan orang-orang kepercayaan umat ini, niscaya timbul perselisihan hebat antara mereka dengan Ansor. Niscaya berkecamuk pertentangan antara kaum muslimin dengan segala akibatnya yang sampai sekarang belum terpikirkan oleh para sejarawan. Dan niscaya sebagian besar yang hadir dalam pertemuan Saqifah itu tak akan berhenti hanya pada peristiwa yang pertukaran pikiran yang berakhir dengan dilantiknya Abu Bakar itu saja. Tetapi mereka yang dapat menilai peristiwa sebagaimana mestinya akan melihat pengaruh pertemuan bersejarah itu dalam sejarah Islam, seperti pada waktu Iqrar Aqabah dan pada hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang akan melihat bahwa sikap Abu Bakar menghadapi situasi itu adalah sikap seorang politikus, bahkan seorang negarawan yang punya pandangan jauh, yang dapat memperhitungkan hasil-hasil dari segala kemungkinannya, dengan terus mengarahkan segala usahanya dengan tujuan hendak mencapai yang baik dan mencegah bahaya dan segala yang buruk. Dalam kehidupan kita dewasa ini, kita sudah bisa mengenal istilah-istilah yang dilakukan oleh kaum politisi untuk menggambarkan situasi dan tindakan-tindakan yang mereka anggap baru dan belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Yang mudah biasa kita dengar masa kita sekarang ini ialah istilah serangan damai. Pada masa-masa dahulu,
Serangan damai demikian ini sudah tidak asing lagi. Malah cara inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga dilaksanakan oleh kedua sahabatnya dalam pertemuan bersejarah yang sangat penting itu. Setelah ketiga muhajirin itu merasa puas dengan pertemuan tersebut, pihak Ansor tidak lagi berani meneruskan dan mereka sadar. Tetapi pihak-pihak yang masih terus ingin memegang pimpinan setelah Rasulullah tak dapat menahan diri. Aku sudah menyusun kata-kata yang akan kusampaikan kepada mereka, kata Umar. Tetapi waktu akan mulai berbicara, Abu Bakar berkata kepadaku, sabarlah, aku yang akan bicara. Sesudah itu boleh kamu berbicara sesukamu. Yang dikhawatirkan Abu Bakar, sikap Umar yang terlalu keras bila berbicara, sedang situasinya tidak mengizinkan cara-cara kekerasan. Yang diperlukan ialah taktik yang bijak dan pengantar yang baik. Waktu itu Abu Bakar berdiri. Setelah mengucapkan syukur kepada Allah, mengingatkan mereka kepada Rasulullah serta risalah tauhid yang dibawanya, ia berkata, orang-orang Arab itu berat sekali untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Kaum muhajirin yang mula-mula dari masyarakat Nabi sendiri telah mendapat karunia Allah. Mereka percaya kepadanya, beriman kepadanya, senasib seperjuangan dengan menanggung segala macam penderitaan yang datangnya justru dari masyarakat mereka sendiri. Mereka didustakan, ditolak dan dimusuhi. Mereka tak merasa gentar meskipun jumlah mereka kecil menghadapi kebencian dan permusuhan lawan yang begitu besar. Mereka itulah yang telah lebih dulu menyembah Allah di muka bumi. Mereka beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Mereka itu termasuk sahabat-sahabatnya dan keluarganya. Sepeninggal Nabi, merekalah orang-orang yang paling berhak memegang pimpinan ini. Tak ada orang lain yang menentang kecuali yang zalim. Dan kalian, saudara-saudara Ansor, siapa yang akan membantah jasa kalian dalam agama serta sambutanmu yang mulia, yang begitu besar artinya dalam Islam. Allah telah memilih kamu sebagai pembela Ansor, agama, pembela agama dan pembela Rasulnya. Ke tempat kalian inilah ia hijrah, dan dari kalangan kalian ini pula sebagian besar istri-istri dan sahabat-sahabatnya. Posisi itu hanya ada pada kamu sekalian setelah kami. Karena itu maka kamilah para amir dan tuan-tuan para wazir. Kami tak akan meninggalkan tuan-tuan dalam musyawarah dan tak akan memutuskan sesuatu tanpa tuan-tuan. Kami para amir dan tuan-tuan para wazir. Kami tidak akan meninggalkan tuan-tuan dalam musyawarah, dan kami tak akan memutuskan sesuatu tanpa tuan-tuan. Kata-kata ini mirip sekali dengan pendapat Ansor yang mengatakan, dari kami seorang amir dan dari muhajirin seorang amir. Kata-kata yang lebih teratur ini dan akan membawa segala persoalan ke arah yang lebih baik dan membangun. Barangkali ini pula tujuan Abu Bakar, tujuan yang sangat bijaksana dengan pandangan yang jauh. Barangkali pihak Aus pun yang tadinya masih bersaing dengan Khazraj sekarang sudah puas menerima Abu Bakar. Dari kalangan Khazraj sendiri barangkali banyak yang tidak keberatan terhadapnya. Abu Bakar tidak menginginkan pihak muhajirin akan memegang kekuasaan tanpa mengajak orang lain seperti yang dilakukan oleh Sa'ad bin Ubadah. Malah dimintanya Ansor sebagai para wazir bekerja sama tanpa menyertakan yang lain, meskipun yang lain itu di beberapa bagian semenanjung ada yang lebih kuat dan lebih banyak jumlahnya. Ia mengatakan Ansor atas dasar pimpinan berada di tangan muhajirin karena kedudukan mereka yang sudah lebih dulu dalam membela dan mendukung Rasulullah. Sudah tentu dengan kata-kata itu mereka semua akan merasa puas, karena ini memang sudah sangat adil dengan dasar demi kebenaran semata-mata. Orang-orang yang masih diliputi semangat mempertahankan Ansor merasakan pengaruh kata-kata Abu Bakar itu dalam hati kalangan Saqifah. Mereka khawatir kesepakatan yang semula sudah ada akan buyar. Keadaan itu dipaksakan oleh pihak muhajirin dan kekuasaan akan dipegang mereka sendiri. Maka salah seorang dari Ansor berdiri dan berkata,
Kemudian daripada itu, kami adalah Ansarullah dan pasukan Islam. Dan kalian dari kalangan muhajirin sekelompok kecil dari kami datang kemari mewakili golongan tuan-tuan. Tetapi ternyata sekarang tuan-tuan mau mengambil hak kami secara paksa. Dalam kedudukannya itu, apa yang didengarnya tentu tidak menenangkan Abu Bakar. Sekali lagi ia mengajukan kata-katanya kepada Ansar, seraya katanya, "Saudara-saudara, kami kaum muhajirin orang yang pertama menerima Islam. Keturunan kami orang baik-baik, keluarga kami terpandang, kedudukan kami baik pula. Di kalangan Arab kamilah yang banyak memberikan keturunan. Dan kami sangat sayang kepada Rasulullah. Kami sudah memeluk Islam sebelum tuan-tuan. Di dalam Quran juga kami didahulukan dari tuan-tuan. Seperti firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. Pelopor-pelopor pertama dari muhajirin dan ansor dan yang mengikuti mereka dalam segala perbuatan yang baik. Quran surat 9 ayat ke-100. Jadi kami muhajirin dan tuan-tuan adalah ansor, saudara-saudara kami seagama, bersama-sama menghadapi rampasan perang dan penolong-penolong kami dalam menghadapi musuh. Apa yang telah tuan-tuan katakan bahwa segala kebaikan ada pada tuan-tuan itu sudah pada tempatnya. Dari segenap penghuni bumi ini tuan-tuanlah yang patut dipuji. Tetapi dalam hal ini orang-orang Arab itu hanyalah mengenal lingkungan Quraisy. Jadi dari pihak kami Amir dan dari pihak tuan-tuan para wazir. Oleh Abu Bakar, kata-kata terakhir itu diulang-ulang, yang sekaligus ketika pertama kali disampaikan telah memberikan kesan dalam hati orang-orang Ansor yang keras, yang merasa khawatir sekali dengan situasi demikian. Maka ketika itu Al-Hubbab bin Al-Munsir bin Al-Jamuh berdiri. "Saudara-saudara Ansor," katanya, "hendaklah kita pertahankan hak kita. Orang-orang akan berada di belakang kita, tak akan ada yang berani menentang kita, dan orang tak akan menjalankan suatu keputusan tanpa meminta pendapat kita. Kekayaan dan kehormatan ada pada kita, begitu juga jumlah orang. Kita punya pertahanan dan pengalaman, kekuatan dan kesiagaan. Orang hanya akan melihat apa yang kamu perbuat. Janganlah kamu berselisih agar pendapat kita tidak terpecah belah. Kekuatan kita tidak pula goyah. Kemauan mereka hanya seperti yang sudah kalian dengar. Sekarang saudara-saudara, dari kami seorang amir dan dari tuan-tuan seorang amir." Begitu Hubbab berhenti bicara, Umar bin Khattab segera berdiri, yang sejak tadi hanya menahan diri tidak berbicara, sebab mematuhi perintah Abu Bakar. Kemudian berkata, "Bah, jangan ada dua kemudi dalam satu perahu. Orang-orang Arab tidak akan mau mengangkat kamu sebagai nabinya, bukan dari kalangan kamu, tetapi mereka tidak akan keberatan mengangkat seorang pemimpin selama kenabian itu dari kalangan mereka. Alasan dan kewenangan dari kami sudah jelas buat mereka yang masih menolak semua itu. Siapakah yang mau membantah kewenangan dan kepemimpinan Nabi Muhammad, sedang kami adalah kawan dan kerabat dekatnya, kecuali buat orang yang memang cenderung hendak berbuat batil, berbuat dosa, dan gemar mencari-cari malapetaka." Ucapan Umar itu dibalas oleh Hubbab, "Saudara-saudara Ansor, tetaplah kalian bertahan dan janganlah mendengar kata-kata orang ini dan kawan-kawannya. Kalian akan kehilangan hak kalian. Kalau mereka menolak tuntutan kita, kita keluarkan mereka dari negeri ini, dan kekuasaan kita ambil dari mereka. Dalam hal ini kalian lebih berhak daripada mereka. Dengan pedang kalianlah orang-orang yang tadinya tak beragama itu telah menerima agama ini. Saya tongkat lagi senjata. Demi Allah, kalau perlu biar kita memulai peperangan." Mendengar ancaman itu, Umar membalas, "Mudah-mudahan Allah memerangi kamu." Bahkan kalaulah yang harus diperangi, kata Hubbab lagi,
Kata-kata terakhir itu sudah merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Jika di pihak Hubab kaum Ansar cukup banyak jumlahnya, tentu akan mudah sekali timbul huru-hara dan mereka cepat-cepat membantunya dan mendukung pengangkatan Sa'ad bin Ubadah. Sesudah itu terserah apa yang akan dilakukan oleh pihak Muhajirin. Atau bisa jadi masing-masing pihak ada yang sudah bermain mata atau yang serupa itu sebagai reaksi atas dialog yang begitu keras antara Umar dan Hubab. Atau berani malah menyebutkan bahwa sambil berbicara itu Hubab menghunus pedang, tapi tangannya ditepis oleh Umar dan pedang itu jatuh. Diambilnya pedang itu oleh Umar dan ia melompat ke arah Sa'ad bin Ubadah. Tetapi dalam menghadapi persoalan ini Abu Ubaidah bin Jarrah segera turun tangan. Selama ini ia memang berdiam diri. Sambil ditunjukkan kepada penduduk Madinah itu ia berkata, "Saudara-saudara Ansor, kalian adalah orang-orang yang pertama memberikan bantuan dan dukungan. Janganlah sekarang jadi orang yang pertama pula mengadakan perubahan dan pemberontakan." Dalam kesempatan ini Bashir bin Sa'ad Abu An-Nu'man bin Bashir, salah seorang pimpinan Khazraj, berdiri menyambut ucapan Abu Ubaidah yang bijaksana itu. Kalau kita sudah mendapat tempat pertama dalam perang melawan kaum musyrikin dan juga yang mula-mula menyambut agama ini, yang kita tuju hanya ridha Allah serta kepatuhan kita kepada Nabi kita yang sudah bekerja keras untuk kita, maka tidaklah pada tempatnya kita akan menyombongkan diri kepada orang lain. Juga bukan tujuan kita ganjaran duniawi ini sebagai balasan buat kita. Tuhanlah yang akan memberikan ganjaran kepada kita untuk itu semua. Ya, Muhammad SAW dari Quraisy, maka kabilah inilah yang lebih berhak atas semua itu. Demi Allah aku bersumpah, janganlah sekali-kali kita disaksikan Allah dalam keadaan bersengketa mengenai hal ini. Takutlah kalian kepada Allah dan janganlah menentang dan bertengkar dengan mereka. Abu Bakar mengutarakan pandangannya kepada Ansor, ingin melihat kesan apa yang timbul dari kata-kata Bashir itu. Dilihatnya aus seolah tampaknya mereka merasa puas dengan kata-kata Bashir. Ia yakin bahwa keadaan sekarang sudah reda dan sudah tiba pula saatnya mengambil keputusan. Kesempatan ini tak boleh dibiarkan. Oleh karena waktu itu ia sedang duduk di tengah-tengah antara Umar dan Abu Ubaidah, maka dipegangnya tangan mereka itu masing-masing dan katanya seraya mengajak Ansor menjaga persatuan dan menghindari perpecahan. Ini Umar dan ini Ubaidah. Berikanlah ikrar tuan-tuan kepada mana saja yang tuan-tuan sukai. Ketika itu timbul pula kegaduhan dan perselisihan pun mulai merebak lagi. Umarkah yang akan dibaiat dengan sikapnya yang begitu keras, tetapi pada itu ia pendamping atau wazir Nabi dan ayah Hafs atau Ummul Mukminin, atau Ubaidah yang akan dilantik, yang sampai saat ini wibawa dan kedudukannya belum seperti Umar dalam hati kaum muslimin. Tetapi Umar tidak akan membiarkan perselisihan itu menjadi perkelahian yang berkepanjangan. Dengan suaranya yang lantang menggelegar ia berkata, "Abu Bakar, bentangkanlah tanganmu." Abu Bakar membentangkan tangan dan oleh Umar ia diikrarkan seraya berkata, "Abu Bakar, bukanlah Nabi menyuruhmu memimpin muslimin bersembahyang? Engkaulah penggantinya. Kami akan mengikrarkan orang yang paling disukai oleh Rasulullah di antara kita semua ini." Menyusul Abu Ubaidah memberikan ikrar, "Engkaulah di kalangan muhajirin yang paling mulia," katanya. Kata Abu Ubaidah. Dan yang kedua, dari dua orang dalam gua menggantikan Rasulullah dalam sholat, engkau menemani Rasulullah ketika dalam sholat. Engkau menemani Rasulullah berdua di dalam gua. Engkau diminta oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau memimpin sholat. Sesuatu yang paling mulia dan utama dalam agama kita.
Siapa lagi yang lebih pantas dari engkau untuk tampilkan dan memegang pimpinan ini? Sementara Umar dan Abu Ubaidah membaiat, cepat-cepatan datang pula Bashir bin Sa'ad memberikan ikrarnya. Ketika itu juga Hubab bin Abu Munzir berseru, Bashir bin Sa'ad, engkau tidak patuh. Apa gunanya kau berbuat begitu? Engkau telah menyaingi kepemimpinan itu dengan sepupumu sendiri. Maksudnya Sa'ad bin Ubadah. Tidak, kata Bashir. Saya tidak mau menentang hak suatu golongan yang sudah ditentukan Allah. Usaid bin Hudair, pemimpin Aus, sambil menoleh kepada kaumnya yang juga sedang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Bashir bin Sa'ad berkata, kalau sekali Khazraj memerintah kita, maka akan tetap mereka mempunyai kelebihan atas kita, dan dengan mereka sama sekali kita tidak akan mendapat hak apa-apa. Maka marilah kita sekarang kita berbaiat Abu Bakar, kita baiat Abu Bakar. Ketika itu Aus segera bertindak memberikan ikrar kepada Abu Bakar, kemudian disusul oleh Khazraj yang sudah merasa puas dengan kata-kata Bashir itu. Mereka juga cepat-cepat membaiat sehingga tempat di Saqifah itu penuh sesak. Karena makin banyak orang yang datang memberikan ikrar, hampir-hampir saja Sa'ad bin Ubadah terinjak-injak. Hati-hati Sa'ad, jangan diinjak, suara orang-orang yang pro Sa'ad. Bunuh saja dia, kata Umar, dia berbahaya. Dilanjutkan dengan kata-kata keras yang ditunjukkan oleh Sa'ad. Hati-hatilah Umar, kata-kata Umar mengingatkan Umar dalam suasana begini perlu lebih bijaksana. Sekarang oleh kawan-kawannya Sa'ad dibawa masuk ke rumahnya. Selama beberapa hari ia tinggal di rumah. Kemudian ia diminta agar juga membaiat. Datanglah dan baiatlah dia. Orang semua sudah membaiat, juga golonganmu. Tetapi Sa'ad tetap tidak mau. Tidak, daripada aku membaiat, biarkanlah kulepaskan anak-anak panah dalam tabungku ini kepada kalian. Biar kepala tombakku berlumuran darah dan pedang yang ada di tanganku kukumpulkan kepadamu. Aku akan memerangi kalian bersama keluargaku, bersama pengikut-pengikutku yang masih setia. Setelah ucapan demikian itu sampai kepada Abu Bakar, Umar berkata kepadanya, jangan biarkan dia sebelum ikut memberikan ikrar. Tetapi Bashir menolak pendapat Umar itu dengan mengatakan dia keras kepala dan sudah menolak. Dia tidak akan memberi ikrar sebelum dia sendiri, anaknya, keluarganya, dan kerabatnya semua terbunuh. Biarkan saja. Kalaupun dibiarkan, dia tidak akan membahayakan kita. Dia hanya seorang diri. Abu Bakar yang mendengar pendapat Bashir itu membenarkan. Oleh mereka saat ditinggalkan. Ia tidak ikut sholat berjamaah dengan lain. Tidak ikut berhaji dan bertolak dari Arafah bersama yang lain. Ia tetap bertahan dengan caranya sampai Abu Bakar wafat. Ketika perlahan Abu Bakar selesai sudah di Saqifah, jenazah Nabi di rumah masih dikelilingi keluarga. Ali bin Abi Thalib, Abbas bin Abdul Muttalib bersama beberapa orang yang turut menyelenggarakannya. Tidak jauh dari mereka di masjid ada juga beberapa orang dari kalangan muhajirin. Seperti kita lihat, baiat ini selesai dalam keadaan membuat beberapa sumber menghubungkan kata-kata ini pada Umar. Peristiwa sangat tiba-tiba sekali, tetapi sumber-sumber lain berpendapat bahwa Abu Bakar, Umar, dan Abu Ubaidah sudah sepakat bahwa pimpinan memang akan berada di tangan Abu Bakar. Apapun yang akan dikatakan kedua sumber itu, yang jelas ialah bahwa keputusan Saqifah itu telah menyelamatkan Islam yang baru tumbuh dari malapetaka, yang hanya Allah saja yang tahu akan segala akibatnya. Abu Bakar telah memeratakan jalan yang menghilangkan segala perselisihan di kalangan muslimin. Ia juga telah meratakan jalan menuju politik yang polanya sudah diletakkan oleh Rasulullah mencapai keberhasilan, sehingga dapat membuka pula jalan ke arah kedaulatan Islam di kemudian hari. Dengan karunia Tuhan juga, akhirnya agama ini dapat tersebar ke segenap penjuru dunia. Perintah pertama yang dikeluarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq setelah menjadi khalifah ialah
teruskan pengiriman pasukan Usamah. Usamah ialah pimpinan pasukan yang diperintahkan oleh Nabi untuk memimpin Muhajirin dan Ansor menghadapi bangsa Romawi. Setelah terjadi pemberontakan antara keduanya di Mu'tah dan Tabuk, sebab Nabi SAW khawatir pihak Romawi akan menyerbu muslimin sebagai akibat pertentangan antara agama yang baru ini dengan mereka yang beragama Nasrani. Lebih-lebih lagi karena mereka telah menghasut orang-orang Yahudi yang pindah ke Palestina setelah dikeluarkan oleh Nabi dari Madinah, Taima, Fadak, dan daerah-daerah lain yang dulu mereka tempati. Barangkali dengan kejadian di Mu'tah dan Tabuk itu, perhatiannya hendak melindungi perbatasan Arab dan Romawi lebih ditingkatkan. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq yang cukup berlangsung singkat, namun Abu Bakar As-Siddiq dapat menyelesaikan perpecahan-perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasulullah. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini lewat perang Riddah atau perang melawan kemurtadan. Panglima yang berjasa memimpin perang yakni Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang-orang yang tak mau membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai nabi, pengganti Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar juga mengumpulkan ayat-ayat suci Al-Quran yang disalin menjadi mushaf. Ia menjadikan ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai hukum. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara keluar. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan 4 panglima perang, yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amr bin As, Yazid bin Abi Sufyan, serta Surahbil. Abu Bakar wafat pada 23 Agustus 534 Masehi di Madinah. Ia dimakamkan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sebelum meninggal, Abu Bakar berwasiat kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar pun terpilih untuk menggantikan Abu Bakar dan menjadi khalifah yang kedua, menjadi Amirul Mukminin, melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad dan memimpin kaum muslimin. Demikian kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan iktibar dari kisah tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.